Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu dosen sekalian. Kembali lagi kita berjumpa pada acara pengembangan mahasiswa kita. Nah, di siang hari ini kita akan membicarakan perihal wacana, sebuah kosakata yang mungkin sudah menjadi bahasa sehari-hari teman-teman di akhir-akhir ini. Terkhusus buat yang angkatan baru, apalagi kan masih di kelas-kelas pasti dibahaskan wacana ini, wacana itu gitu. Tapi ketika saya pribadi gitu ya berefleksi, ketika kemarin diminta sama kaprodi kita tercinta Bu Susan gitu, Mbok dibikinin acara gitu yang bisa mengembangkan mahasiswa gitu. Nah saya berefleksi, oh ya selama ini tuh saya ngomongin wacana gitu. Tapi ketika itu didudukan tuh saya bingung gitu. Wacana itu sebenarnya apa gitu. Ketika saya berbincang dengan teman saya nanya, lah emang wacana itu apa gitu. Saya bingung apa ya, konsep, teks, narasi gitu. Nah di sini makanya saya kepikiran bersama teman-teman yang lain untuk membuat sebuah workshop pengantar perspektif Foucauldian. Nanti di sini kita akan lebih bahas secara konsep, metode dan penggunaannya. Nah, saya mendatangkan nanti pembicara yang saya dapatkan dari rekan saya di Lingkar Studi Matahari, Mas Rifki Abe. Nah, untuk workshop ini atau lokakarya ini, saya harap nanti bisa mengembangkan teman-teman, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mungkin ya dalam tanda kutip. Karena memang kami men-setting workshop ini lebih dalam tanda kutip ringan gitu. Jadi lebih mudah kita pahami bersama. Nah, sebelum kita memulai acara hari ini, karena kemarin sudah ada rekan saya yang berjanji akan membuka dengan doa, Mbak Kathy silakan. Kemarin dia bilang, "Mas, saya doa pembuka aja." gitu. Ya udah, silakan doa pembuka. Halo semuanya. Perkenalkan saya Kathy, Pak. Izinkanlah saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya Katolik. Marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang berharga hari ini. Kami semua dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat, dan kami siap untuk mendengarkan semua materi yang akan diberikan hari ini. Bantu kami ya Bapa, biar apa yang kami terima hari ini dapat berguna untuk masa depan kami nantinya. Akhirnya Bapa, semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Yesus Kristus Putramu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Kathy sudah menepati janjinya dengan doa pembuka. Baik, sebelum kita memulai acaranya, baiknya kalau kemudian ada pembukaan dari perwakilan dari kampus. Kemarin saya sudah meminta Mas Albertus Harimuti untuk memberikan beberapa kata sambutan, atau Pak Didi? Oh, Mas Abed. Monggo Mas Abed. Monggo Mas. Ya baik, teman-teman semua selamat siang. Ini kita di depan sudah langsung ada judulnya. Wah, kita sudah kedatangan tamu yang sangat impresif gitu ya. Kalau teman-teman membaca karyanya Mas Holi gitu ya, dari namanya saja sudah kelihatan gitu ya. Holi Rafika gitu ya. Rafika itu bahasa Arab, tampaknya artinya semacam pendamping, sahabat yang ramah gitu ya. Holi gitu ya. Nah, sudah ramah, suci lagi gitu kan. Wah, kurang apanya? Rafika dirinya. Oke, terima kasih Mas Holi untuk kesediaannya hadir di ruangan ini untuk nanti ngobrol dan diskusi bareng teman-teman soal Foucault gitu ya. Konsepnya tampaknya besar-besar gitu ya Foucault teman-teman kalau sudah di kelas, tetapi ketika Anda membuka Netflix, Anda membuka Spotify, YouTube gitu ya, Anda akan langsung merasakan bahwa apa yang dibicarakan Foucault itu sangat relevan gitu ya, bahkan sampai hari ini gitu ya. Artinya ketika Anda membuka Spotify, saya nggak pernah pakai Spotify, YouTube gitu ya.
Saya membuka YouTube gitu, terus Anda nyetel lagunya siapa itu Cranberries gitu ya, yang Linger gitu ya misalnya. Nanti akan diarahkan langsung ke Oasis, Radiohead dan seterusnya. Artinya apakah itu sesuatu yang otomatis ini ada strukturnya juga enggak sih gitu ya? Apakah itu tertata secara algoritmik atau enggak gitu ya? Saya kira hal semacam itu perlu kita cermati bersama. Atau misalnya Anda melihat Netflix, menonton apa serial yang sekarang baru naik lagi itu Ipar Adalah Maut gitu ya. Nah, terus kemudian nanti Anda akan diberi usulan banyak sekali rekomendasi gitu ya, drama-drama romantis Indonesia yang lainnya yang topiknya juga sama, perselingkuhan, atau misalnya film horor. Wah, itu langsung semuanya jadi film horor gitu ya. Nah, saya kira nanti yang dibicarakan Mas Holi semacam hal yang sama gitu ya, bahwa ada semacam apa ya, misalnya kakak gitu ya, nanti Mas Holi akan banyak bicara soal kartu keluarga. Itu menjadi semacam regulating device gitu ya, alat yang meregulasi, yang kemudian memetakan, memantau dan menormalisasi konsep keluarga di Indonesia. Ketika saya kemarin dikirimi band pertama soal keluarga itu, saya langsung ingat ini Mas Holi menulis Subjek Sunda, ini membicarakan soal keluarga. Nah, ada satu buku yang mungkin dulu pernah dekat dengan hal-hal serupa gitu ya. Saya melihat di perpus fakultas ya Pak, perpus fakultas ya jadi semacam kayak ruang common room gitu. Nah, itu ada satu buku judulnya The Young Heroes gitu ya, ditulis oleh saya Sasaki Shiraishi. Itu saya langsung keingat gitu ya, wah ini pada waktu Orde Baru ketika apa, negara itu dibayangkan sebagai sebuah keluarga Jawa gitu ya, bapak gitu ya yang itu punya otoritas besar, terus anak yang kemudian harus nurut sama bapak dan seterusnya gitu. Nah, saya kira ketika ini etnis diidentifikasi kemudian diambil gitu ya, dijadikan subjek politik gitu ya, saya pikir ini sangat Foucauldian sekali cara berpikirnya gitu ya. Dan termasuk nanti kakak ketika Mas Holi akan banyak menjelaskan tahun 60-an dan seterusnya sampai hari ini digunakan untuk meregulasi, untuk menormalisasikan kekuasaan yang mungkin sangat subtle gitu ya, bekerja di antara konsep keluarga ini. Nah, saya kira juga Foucault sangat penting di psikologi karena dia banyak mengajarkan kita gitu ya, bahwa tidak hanya memikirkan apa yang kita pikirkan, tetapi bahkan dia berbicara soal arkeologi, terus kemudian yang nanti mungkin dibicarakan akan banyak itu genealogi. Kenapa kita bisa sampai punya konsep keluarga atau yang seperti X dan bukan seperti Y gitu ya. Bagaimana kondisi sosiokultural historis itu kemudian berpengaruh pada cara kita berpikir gitu ya kira-kira. Nah, saya kira Foucault di sini akan menjadi sangat penting ketika dia bisa menjadi pintu masuk kita semua untuk bersama-sama mempertanyakan sesuatu gitu ya. Tetapi tentu saja teman-teman juga tidak bisa hanya berhenti di Foucault, karena setelah Foucault masih ada banyak pemikir lain yang mengembangkan konsepnya Foucault gitu ya, seperti Deleuze gitu ya, atau misalnya yang agak kontemporer lagi adalah Byung-Chul Han gitu ya. Saya kira teman-teman nanti juga akan diajak sampai ke sana juga. Nah, demikian sekali lagi terima kasih Mas Holi dan juga teman-teman yang sudah mempersiapkan maupun teman-teman yang hadir di sini. Dengan demikian waktu dan tempat saya kembalikan ke band. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Albertus Halimuti. Baik, tanpa berlama-lama lagi bisa langsung saja kita mulai. Nanti akan ada sesi pemaparan dan sesi tanya jawab. Nah, untuk waktu sesi pemaparan, waktu dan tempat saya berikan kepada Mas Holi. Baik, selamat siang Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Yang pertama, puji Tuhan kita bisa berkumpul di ruangan ini. Yang kedua, terima kasih untuk teman-teman dari Magister Psikologi Sanata Dharma. Baru kali ini saya agak nyeleweng ya, jadi biasanya yang komunikasi karena saya dari komunikasi, jadi ini agak aneh diundang sama orang psikologi gitu. Yang ketiga, terima kasih Mas Ape yang sudah ya ngobrol bareng. Mas, kayaknya ini bisa diomongin di psikologi. Saya bingung juga gimana cara ngomongnya gitu. Kira-kira demikian. Nama saya Holi Rafika Dona. Saya adalah sekarang ngajar di UII, Departemen Komunikasi. Jadi
saya di training sebagai pembelajar komunikasi atau media, bukan psikologi. Jadi nanti kalau ada salah-salah saya minta maaf duluan gitu, kira-kira gitu ya. Kemudian saya bukan pakar misal Foucault seperti Romo Haryatmoko misalnya ya, yang dia nulis soal Foucault dan lain sebagainya. Saya lebih mungkin mengidentifikasi diri saya sebagai propagandis. Saya akan kampanye Foucault, jadi kalau salah-salah ya nggak apa-apa, karena namanya juga kampanye, direduksi juga nggak apa-apa, kira-kira demikian. Kemudian Foucault sudah banyak diskursus, sudah jadi diskursus yang beragam. Jadi Foucauldian itu juga saling berbeda dalam melihat Foucault. Ada yang bilang metodenya arkeologi genealogi, ada yang sampai 4 tahap, arkeologi genealogi, problematisasi, subjektifikasi dan lain sebagainya. Jadi tapi saya sendiri lebih udahlah nggak usah pakai gitu, kira-kira gitu. Kira-kira demikian. Itu disclaimer yang coba saya sampaikan di awal. Kalaupun saya propagandis, ini buku saya diterbitin di margin kiri tahun yang lalu. Itu juga bagian rangkaian dari jadi propagandis ya sebenarnya, untuk pakai Foucault, melihat sejarah Indonesia terutama di Sunda ya. Ada orang Sunda di sini? Ada ya? Maaf ya Mas ya. Kalau baca buku ini mungkin tersiksa, kira-kira gitu. Tapi nanti saya akan ceritakan sedikit nanti ya, nggak sedikit sih. Sesi kedua akan lebih banyak ngomongin buku ini sebenarnya. Oke, saya ingin buka dulu dengan kasus ini. Saya nggak tahu teman-teman sudah pernah baca berita ini atau tidak. Bambang Pamungkas waktu itu 2021 menghapus anak sulungnya dari kartu keluarga. Nah, pertanyaan saya adalah, kan teman-teman dari psikologi ya, kalau kami kan langsung ini masalah media dan framing dan lain sebagainya. Kalau teman-teman psikologi, kira-kira apa konsep psikologi yang relevan untuk kasus seperti ini? Atau bidang psikologi apa yang nanganin kasus seperti ini? Saya nggak ngerti psikologi, ini nanya ini. Ini nanya. Ini nanya. Ini nanya ini, kira-kira apa ya? Boleh. Saya nggak tahu. Kira-kira apa ya kalau kayak gini? Oh, atau bisa semuanya, kalau karena psikologi sadar kan kritis ya. Jadi apapun bisa ditembak dengan kritisisme. Ya kira-kira konsepnya mungkin parenting ya. Biasanya yang akan bicara soal itu. Atau saya nggak tahu, kemarin saya ketemu yang namanya psikologi keluarga. Ada field itu ternyata. Ada bukunya juga ternyata. Nah, kira-kira gitu. Tapi sebenarnya begini, yang jadi masalah buat saya sebenarnya adalah yang tampak, kartu keluarga. Jadi kartu keluarga itu penting. Buat kami anak media itu media, tapi nggak pernah dibahas sebagai teknologi media. Nggak pernah. Kami selalu bahas koran, televisi dan lain sebagainya. Itu penting buat hidup orang Indonesia. Yakin saya, Anda mau daftar apa gitu, pasti kakak. Mau bikin KTP, kakak duluan. Pernah nggak terpikir kakak itu kapan ada di Indonesia? Sehingga kemudian Bambang Pamungkas bisa ngapus anaknya dari kartu itu gitu. Ada yang orang yang, ya seloroh anak sekarang, Mbak hapus dari kakak lo kamu, kalau nggak mau gitu ya. Ada yang tahu? Jadi saya ingin cerita dulu tentang kehadiran kakak. Sebenarnya kakak itu muncul bukan karena undang-undang negara. Dia muncul duluan di Jakarta. Bukan Indonesia ya, hanya untuk Pemprov Jakarta. Waktu itu namanya daerah khusus ibu kota. Nah, tapi problemnya keluarga apa yang dimaksud oleh kasus tersebut? Kan di kita itu ada nuclear family, ayah, ibu, anak, sama extended family. Yang orang Jawa tentu saja extended family, kan? Karena kalau saya nggak tahu di agama Katolik ya, kalau di Islam itu kalau pergi ke kuburan, kalau perlu kan kami kirim Al-Fatihah, Pak. Biasanya gitu ya, kirim Al-Fatihahnya ke kakek nomor 1, nomor 3, nomor 4, sampai kemudian ke orang tua. Biasanya begitu. Itu praktek itu berjalan sampai hari ini, gitu ya. Apalagi kalau yang ini ya, yang lagi kasus NO ya, Nahdlatul Ulama, itu biasanya prakteknya begitu. Nah,
Tapi masalahnya kakak itu biasanya mendorong kita untuk memikirkan hanya di dalam satu rumah. Yang diimajikan dari kartu keluarga adalah ayah, ibu, anak sebenarnya. Meskipun nanti ada yang ponakan yang dimasukin kakak lah, kira-kira gitu ya. Tapi itu kan hal ini. Tapi imajinya pasti nuclear family. Oke, saya akan menceritakan tentang kelahiran kartu keluarga. Di Indonesia sebelumnya sudah ada KTP. Ini berita pas tahun 1 Maret 1966. Pada 1 Maret 66, pemerintah DKI Jakarta mengumumkan rencana soal pergantian KTP lama menjadi baru. Perkara biaya dan prosedur akan diumumkan kemudian. Kira-kira berita di Kompas begini saja. Kita harus tahu 66 itu konteksnya di Jakarta lagi apa. Ya, kira-kira gitu. Terus kemudian beberapa hari kemudian 26 Maret 1966 ada berita begini. Istri DN Aidit, Nyonya Tantri, ketika ditangkap di Jakarta ternyata memiliki kartu penduduk palsu. Palsu dalam arti bahwa namanya Sumirah palsu, pekerjaannya pedagang palsu. Sebelumnya orang-orang atau tokoh-tokoh PKI Gestapo seperti Nyono dan Sudispan juga memiliki kartu penduduk palsu ketika ditangkap. Maka timbul pertanyaan, buat apa sebetulnya kartu penduduk itu? Oke. Kartu penduduk sebagai tanda legitimasi baru ada artinya kalau kita sudah mempunyai catatan sipil yang bersifat umum dan nasional, sehingga setiap orang memiliki surat lahir yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil, dan kalau setiap orang memiliki nama keluarga. Masalahnya kita nggak punya family name di kultur kita. Nah, ini jadi problem. Ini kemudian jadi diskursus dan menyambung dengan rencana pemerintah DKI Jakarta untuk bikin KTP. Ceritanya, karena kasusnya adalah ada orang-orang PKI yang nggak bisa ditangkap karena punya KTP palsu. Nah, ini kartu penduduk baru untuk ibu kota 16 April 1968, agak jauh ya. Maka dapat diberikan kartu penduduk baru pada setiap penduduk yang sudah berusia 15 tahun dan tinggal menetap di Jakarta. Kepada setiap kepala keluarga diwajibkan mengisi kartu keluarga dalam 3 rangkap. Sehelai dipegang oleh kepala keluarga, sehelai disimpan oleh ketua RT, dan sehelai disimpan di kantor kelurahan. Jadi kalau nggak salah, yang punya kartu keluarga itu bukan hanya Indonesia. Family Register juga dikenali di Korea. Bangsanya opa-opa itu ya. Tapi ternyata kalau Anda baca historinya di Indonesia, ini bukan karena kultural, karena kita sama-sama budaya sama dengan Eropa, Korea, bukan. Tapi karena peristiwa PKI. Karena KTP-nya dipalsuin. Sehingga perlu pengawasan lain, kira-kira gitu. Sebentar. Jadi kartu keluarga sebenarnya lahir karena pengawasan atas PKI, surveillance. Kepala keluarga, terutama bapak, karena kepala keluarga di rumah adalah bapak, berperan menjadi mata-mata negara sebenarnya. Dan jadi di banyak kasus kemudian keluarga itu justru menjadi penjara buat tapol sebenarnya. Baik mantan tapol maupun anaknya tapol. Ini saya kutipkan, ini anak DN Aidit ya. Saya lupa, Ilham. Pak Ilham itu nggak bisa jadi PNS. Ada saudara saya juga demikian, nggak bisa jadi PNS. Ya sudah, menganggur saja sampai tua, gitu kira-kira. Tetapi nih yang penting, menjadi aturan yang mengharus utamakan nuclear family, keluarga kecil, bukan extended family yang terus dilestarikan oleh ya orang se-Indonesia. Itu kira-kira. Jadi itu rasionalitasnya kakak, teman-teman, sampai hari ini. Itu kecil bendanya dan jarang dibaca, tapi kita menggunakannya untuk ritual berhadapan dengan negara. Ketika ngurus apa, kakak, ngurus apa, kakak gitu. Nah, baru kemudian kalau Anda merasa bahwa atau ada hubungannya dengan keluarga, betul. Kemudian ada diskursus populasi yang ditambahkan. Pada tahun 1969, PKBI, ini LSM yang bergerak diam-diam pas zaman Soekarno, tapi muncul kemudian ketika Soekarno sudah turun, menerbitkan penelitian mengenai peran kartu keluarga untuk penghitungan populasi. Jadi penting nih kakak untuk ngitung populasi kemudian.
pada 1971 KK digunakan sebagai alat konfirmasi kebenaran sensus penduduk. Jadi mulai dia nyambung dengan penghitungan populasi. Awalnya masalahnya cuma PKI. Kira-kira demikian. Tapi ini kemudian jadi normal. Kita kan jadi tahu bahwa oh iya KK mungkin ada hubungannya dengan sensus. Padahal ya belum waktu itu. Kira-kira gitu. Yang ini aturan resmi negara. Karena sebenarnya yang ngeluarin KK pertama kali ada Jakarta. Ali Sadikin waktu itu, bukan Soeharto. Nah, Soeharto kemudian bikin Kepres nomor 52 tahun 1977 tentang pendaftaran penduduk. Ini jadi dasar ketika bikin saya baca berita KK di Lombok. Lombok tuh baru bikin KK tahun 1977. Kira-kira gitu. Jadi di mana anehnya mengingatnya ini pasal-pasal itu adalah pasal pengawasan orang asing. Jadi sekarang jadi warga negara tuh kayak orang asing gitu loh, karena aturannya sama gitu, diawasi gitu, kira-kira gitu. Nah kira-kira begitu. Sebenarnya genealogi KK ya, ini baru saya tulis. Saya tulis dulu tapi dulu waktu sempat terbit di Indo Progress, tapi kemudian saya pingin reproduksi ulang gitu, kira-kira gitu. Tapi yang pingin saya garis bawahi adalah ini menjadi aturan yang mengarus utamakan nuclear family. Jadi perbincangan kakak itu adalah perbincangan bapak, ibu, dan 2 anak. Atau berapa anak, kira-kira. Kalau KB ya 2 anak. Nah, masalahnya kemudian adalah, kembali ke kasus tadi, keluarga apakah yang dimaksud dengan psikologi keluarga? Fieldnya teman-teman, saya mohon maaf kalau salah. Saya cuma nyari di Google dan bentuknya ini dari covernya aja, saya nggak tahu isinya apa. Ini pasti bapak, ibu, dan 2 anak. Bapak, ibu, dan 2 anak. Jadi ulang-ulang nih. Mereka, ya kita semua merasa bahwa keluarga tuh ya itu, ya kan gitu. Karena ini pas gambar ini kalau Mas Ape dan teman-teman mungkin yang tahu desain pasti apa ya kira-kira yang merepresentasikan keluarga, kan pilihannya ini. Jadi ini, gitu kira-kira. Nah, semoga saya salah, tapi tampaknya psikologi keluarga adalah psikologi untuk nuclear family sebenarnya. Gitu kira-kira. Semoga saya salah ya, saya minta ampun. Karena saya bukan orang psikologi dan saya nggak pernah baca gitu. Dia adalah produk, nah ini yang harus ini. Ia adalah produk dari diskursus keluarga modern yang sengaja tapi seakan tak disadari disepakati melalui pengawasan PKI dan kartu keluarga. Jauh sekali, gak nyambung kayaknya. Ya memang. Kadang-kadang diskursus itu begitu, bentuknya kayak rizom kalau kata Deleuze. Kayak akar yang kemana-mana, nggak historinya nggak kayak nyambung gitu. Biasanya nyambung kan harusnya sejarah keluarga gitu. Tapi ini enggak ternyata. Psikologi keluarga kok bisa-bisanya ke kartu keluarga gitu. Nah, problemnya yang lain adalah banyak masalah di Indonesia nih buat teman-teman yang menekuni psikologi keluarga ya. Muncul karena extended family, ya kan, keluarga besar, jaringan korupsi, iparnya Jokowi misalnya. Nah ya kan gitu, iya kan yang terjadi kan gitu. Terus kemudian nepotisme, jaringan kerja formal, misalnya tukang sepatu dari Garut, atau tukang apa itu yang kemarin sempat ribut dengan Madura, toko kelontong Madura. Seringkali yang main adalah extended family sebenarnya. Nah itu yang harus ditambal oleh teman-teman psikologi keluarga. Ini gimana ini caranya membicarakan ini kan gitu. Itu menurut saya, tapi ya nanti silahkan didiskusikan sendiri gitu kira-kira. Nah tapi itu kan cuma di buku teks. Sebentar, buku sebenarnya adalah materialisasi diskursus kolektif. Karena itu dianggap benar, makanya dijual kan. Ada yang beli pula. Nah kita semua sadar benar sampai hari ini, bahkan saya pun tidak mampu mengkhianati bahwa yang penting buat saya sekarang adalah istri saya dan anak saya gitu. Yang terpenting membanggakan dan membahagiakan adalah nuclear family. Bahkan ya ada yang pasang stiker begini ya kalau di mobil di Indonesia dan sempat rame gitu. Ini sebenarnya adalah bentuk pengawasan yang tiba-tiba dipublikasikan itu loh. Kalau kita nurutin kakak itu adalah metode pengawasan. Ya ini ada bahaya pasang stiker kan. Loh iya kan, ngaku kan gitu kira-kira. Dan menurut masalahnya, nah kita kembali ke kesadaran kita pada keluarga. Menurut Foucault, kesadaran itu meskipun sadar betul,
ya itu ternyata bukan dari diri sendiri. Nggak percaya ya nggak apa-apa, tapi mungkin teman-teman bisa baca biografinya Ahmad Jayadiningrat atau Hasan Jayadiningrat, saya agak lupa, yang jadi satu-satunya pribumi yang jadi penasihat Belanda. Dia mengalami extended family. Zamannya bicara keluarga itu bukan bicara keluarga istri dan anak, tapi juga pamannya, kakeknya, dan lain sebagainya. Jadi kesadaran mereka masih di sana waktu itu. Dan kita sekarang berubah. Keluarga kita ya ayah, ibu, dan anak. Kira-kira demikian. Part 1N, saya minum dulu. Enggak, ini buat nadain. Apa? Iya. Iya. Ada pertanyaan kira-kira teman-teman? Aduh mas, sorry mas, kena air ya? Enggak apa-apa. Punya kawan. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Kok gitu sejarahnya ya begitulah. Kok yakin bener? Yakin saya gitu. Karena memang metodenya Foucault begitu. Nah, part 2 saya akan lebih bicara singkat soal diskursus sebenarnya. Nah, ini yang saya ingin ingatkan buat teman-teman psikologi terutama. Etos Foucauldian yang sederhana tapi mungkin sulit buat teman-teman psikologi. Mungkin bukan hanya psikologi, tapi semuanya, bahkan di komunikasi, di tempat lain juga sulit. Kritik menurut Foucault tidak hanya kritik pada relasi kuasa. Betul, kritik itu harus kekuasaan. Itu betul sekali. Tapi ada waktu Foucault mengingatkan bahwa kritik adalah suspending the judgment. Menunda untuk menjudge. Itu etosnya Foucauldian biasanya. Ini sebuah etos dari skeptisisme Fironian. Tadi kalau di filsafat itu ada 3 kalau nggak salah aliran skeptisisme, dan Foucault itu ada di Firo. Ini Sectus Empiricus yang propagandisnya Firo, kira-kira gitu. Firo ini adalah orang filsuf Yunani yang ikut Alexander the Great ke India. Jadi dia ketemu katanya sama, kalau di India kan berarti ketemunya sama filsafat timur ya. Jadi mereka punya slogan ataraksia. Ataraksia itu ketenangan. Ketenangan itu kayak gini. Waktu zaman dulu kan perang itu, kalau perang itu kan nunggu musuh. Pernah melihat film Romawi atau film ini? Kan mereka bilang halt gitu. Tunggu dulu. Nah, ketenangannya, ataraksianya skeptisisme Fironian tuh kayak begitu. Atau kalau istilahnya Nagarjuna adalah sunyatan. Wah, mohon Pak. Saya kalau lebih tua lebih paham soal kasunyatan. Gitu. Mohon maaf ya Pak. Saya nggak paham. Nah, kira-kira gitu. Ya, kira-kira itulah. Jadi teman-teman yang pengen tahu ya silahkan baca tentang Sectus Empiricus atau Firo. Gitu. Oke. Nah, ini juga knowledge psikologi dianggap hanya produk diskursus. Seperti yang saya bilang tadi, komunikasi keluarga adalah produk dari diskursus keluarga modern. Gitu. Nah, itu masalahnya. Gitu ya. Dan dalam analisis Foucauldian, knowledge psikologi itu dapat menjadi judgment problemnya. Dan itu yang harus dihindari. Terus pakai apa kami kalau nggak pakai psikologi? Kami kan orang psikologi. Buat saya, enggak, ya sudah, taat pada data. Karena gini, seringkali teori kita atau knowledge kita itu menjebak sehingga tidak ada produksi pengetahuan baru. Menurut saya pembelajar psikologi adalah yang care sama pengetahuan psikologi. Jadi itu harus dibangun, bukan kemudian mandek dalam sebuah batas knowledge. Gitu menurut saya. Memang akan sendirian nantinya. Seperti saya di komunikasi saya nggak punya teman gitu. Paham ngomongin apa? Ya karena saya berusaha mendefinisikan media kembali, bahwa media itu bukan hanya koran,
menjadi anak komunikasi itu bukan hanya jadi jurnalis, jadi humas, tapi juga belajar peta jalan yang begitu-begitu. Karena misalnya kolonial dulu, media yang paling awal sebenarnya tersebar di kita bukan koran, tapi peta. Kan untuk sampai ke sini kan naik kapal, butuh navigasi. Nah, kira-kira itu. Oke. Itu ya hal lain ya dari teman-teman yang harus psikologi, teman-teman psikologi yang harus sadari kira-kira gitu. Tapi saya tidak menyalahkan juga kalau misalnya wah saya udah S2 ya. Sudah sekolah larang-larang di Senani Mas Abed juga kadang-kadang bisa gitu. Mosok radinggo gitu. Gitu kira-kira. Nah, ini yang catatan ketiga saya untuk psikologi ketika saya mikir, waduh ini gimana caranya nerangin untuk teman-teman psikologi. Challenge atau keistimewaan relasi Foucauldian dan studi psikologi adalah umumnya metode riset psikologi meneguhkan individualitas seperti yang ditulis Mas Abe. Saya baca kemarin artikelnya. Sementara metode Foucauldian punya prinsip non-antropologis. Jadi dia tidak melihat seseorang itu sebagai individu yang merdeka. Bahwa apa yang gerakannya, pikirannya adalah produk dari diskursus. Gampangnya begitu. Meskipun nanti akan ada pengakuan bahwa subjek itu fluid dan lain sebagainya. Ada misalnya ada orang yang kemudian jadi penting. Orang bisa jadi penting dalam perspektif Foucauldian karena seperti Raffles misalnya. Raffles itu mampu mengubah sejarah di Jawa. Dia mengubah, kalau di buku saya katakan ada yang pernah baca History of Java? Punya Raffles, ditranslate sama narasi dan mungkin penerbit yang lain. Ada. Salah satu hal yang penting di Raffles adalah tabel sensus populasi. Itu nggak ada di Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi selalu cerita soal silsilah. Raja A punya anak Raja B, digasak sama pamannya, pindah lagi kan gitu ya, seperti yang terjadi di Surakarta sekarang. ya memang gitu, karena disiplinnya begitu. Tapi kalau Anda baca Raffles, yang paling menakjubkan, yang paling baru dari dia adalah sensus, dan itu dibanggakan oleh Badan Statistik Nasional sebagai survei pertama kali di Hindia Belanda, yang mengubah kemudian keluarga yang extended itu kemudian jadi individu-individu. Itu kira-kira gitu. Nanti nggak ada hubungannya dengan kakak ya, tapi ada sebenarnya, tapi nggak usah saya ceritain. Oke. Nah, perspektif Foucauldian menganggap diri adalah produk diskursus yang bisa jadi berubah dalam sejarah. Nah, subjek adalah ini konsep di stage tingkat lanjut dalam analisis Foucauldian. Kalau pakai konsep subjek itu agak, maksudnya state tingkat lanjut itu berarti teman-teman harus baca Foucault tuh sebagai sebuah pemikiran yang bukan lengkap, tapi dia punya fase-fase gitu. Dan subjek itu adanya di agak akhir sebenarnya. Nah, ini yang khusus buat, saya nggak tahu ini keistimewaan saya nyebutnya, anak psikologi itu berhadapan dengan langsung dengan konsepnya Foucault, tapi dia pasti akhir. Jadi kan udah harus jagoan kudunya. Jago Foucault maksud saya. Kira-kira kan gitu. Iya memang gitu. Maksud saya itu state tingkat selanjut. Nah, masalahnya kebanyakan riset psikologi menjadikannya sebagai pintu masuk. Nggak semuanya riset psikologi harus ke individu kan. Tapi kebanyakan kemudian menjadikan individu sebagai pintu masuk. Subjek lah. Saya bingung antara individu atau subjek. Jadi kalau di kami itu, saya sendiri seringkali membedakan antara individu dan subjek. Kalau teori-teori berdasarkan psikologi behavioris, itu kami nyebutnya individu. Tapi kalau yang kritis-kritis, kami akan menyebutnya sebagai subjek. Gitu. Nah, itu kira-kira. Oke. Kita lanjut ya. Jadi ini kesusahannya di psikologi. Tapi saya nggak tahu, semoga teman-teman psikologi sudah tahu hal inilah kira-kira gitu. Jadi sudah paham kira-kira. Jadi saya akan shortcut aja. Kalau baca Foucault banyak buku ya repot gitu. Saya nggak baca semuanya, tapi saya setidaknya mengulang Order of the Thing, Archaeology of Knowledge berapa kali gitu untuk kemudian ini Foucault. Saya mohon maaf Mas Abed, saya tuh nggak baca yang kontemporer. Saya tuh dari dulu sampai sekarang tuh masih mencoba memahami Foucault kira-kira gitu nih. Ada diskursus, knowledge dan fluidity of power atau subject.
Dan ini biasanya nyangkutnya ke governmentality. Oke, apa sih diskursus itu? Nah, ini yang saya ingatkan. Pertama, diskursus Foucauldian itu nggak sama dengan analisis wacana di linguistik. Kalau teman-teman pernah ketemu teman-teman anak studi media bawa Norman Fairclough, Van Leeuwen, atau siapa lagi? Ada lagi Van Dijk, ada lagi. Nah itu soalnya saya tuh berusaha ngeritik bukunya Erianto dari dulu sampai hari ini, tapi nggak mempan ya. Anak-anak masih laku aja buku itu, karena problemnya dia salah membaca Foucault, dia salah membaca Saramil. Saya konfirm ke Saramil waktu itu. Saya pakai Foucault, terus kemudian saya minta Saramil untuk menjelaskan. Emang kamu seperti yang dituliskan Erianto? Enggak, saya enggak gitu. Oh ya sudah, berarti dia yang salah gitu. Dan Mas Eri mengakui, iya itu memang salah. Ya tapi masalahnya diskursus ya, diulang-ulang terus kemudian jadi aturan. Oke, kira-kira gitu. Diskursus adalah soal statement yang teratur. Nanti saya kasih contoh gimana, kenapa kok Foucault kok nggak linguistik? Ya meskipun dia pakai bahasa, tapi nggak seperti Norman Fairclough yang Anda harus ngomongin style linguistiknya, anak kalimatnya berapa, kata sandangnya berapa dan lain sebagainya. Nggak ada urusan dengan gituan, kira-kira gitu. Itu yang menurut kami yang tekstualis itu. Nah, diskursus adalah soal statement yang teratur dan diatur. Karena dia selalu ngomong regulated statement. Statementnya mengatur, diatur oleh sesuatu, dan kemudian mengatur statement-statement yang lain. Ini Niels Åkerström Andersen, mungkin teman-teman sudah tahu, ini orang Denmark. Denmark kalau nggak salah ya, Copenhagen School. Discursive formation is a system of dispersion for statement. Jadi sistem dari penyebaran pernyataan-pernyataan. Dan yang dicari adalah keterulangannya, aturan-aturan dalam keterulangan itu. Sebenarnya sesimpel itu analisis Foucault itu. Tapi masalahnya biasanya kalau kita menganalisis wacana, biasanya langsung teks ini pasti ada konteksnya gitu. Nah konteksnya itu kemudian memaknai teks itu. Nah di Foucault tuh nggak begitu. Dia hanya taat pada yang ada di permukaan saja. Kira-kira demikian. Nah statement itu bagian dari wacana, atom kecil wacana. Statement adalah a function of existence that properly belongs to sign. Fungsi yang ada yang dimiliki oleh tanda-tanda, dan dari sana itu kemudian seseorang mungkin kemudian memutuskan melalui analisis atau intuisi. Tapi yang diputuskan apa? According to what rule they follow one another. Jadi tergantung pada aturan apa mereka mengikuti satu sama lain. Jadi mengulangi. Kira-kira gitu. And what they are designed and what sort of act is carried out by their formulation. Aksi apa yang muncul kemudian. Sesimpel itu sebenarnya. Ini Foucault yang bilang. Yang ditranslate oleh Sheridan. Ini di Archaeology of Knowledge. Ini yang penting. Ini kalau di Agamben ngomongnya enunciative statement. Oke. Nih, kalau Anda pakai teks, analisis teks, Anda akan pusing analisis kartu keluarga dengan cara linguistik. Ya kan? Ya enggak? Kalau pakai Norman Fairclough gitu, wah ini kalimatnya mana? Anak kalimatnya enggak ada. Ya kan kesusahan. Tapi buat Foucauldian ini diskurs dan ini bisa dianalisis. Analisisnya saat pakai apa? Kartu keluarga diinterpretasi dengan tidak dengan analisis linguistik, tapi dari tampilan luarnya. Non-interpretif. Kita lihat tampilan luarnya. Ini cuma nampilin bapak, ibu, anak biasanya. Tidak menampilkan kakek pertama, kakek kedua, kakek ketiga, kakek keempat. Gak mungkin. Ya kan? Gak mungkin. Anda mau nampilin silsilah di kartu keluarga? Gak mungkin. Ini di Dukcapilnya akan ngamuk-ngamuk. Ya gak? Ini maksudnya. Jadi cukup di tampilan. Itu kelihatan. Mas, kalau tampilannya bukan visual, kalau tampilannya adalah omongan gimana? Nanti dulu gitu. ini materialnya ya yang kelihatan. Jadi ini sudah mengatur sebenarnya bagaimana kita mendefinisikan keluarga. Karena yang ada di sini adalah nuclear family dan bukannya extended family. Nah, itu diskursus.
Oke, jadi jangan terperosok ke teman-teman yang linguistik ya, teman-teman yang Verklo dan kawan-kawan. Biasanya mau wacana itu bla bla bla, ada ideologi, wah kemudian lari ke konteks dan lain sebagainya. Kalau Foucault enggak, Foucault cukup, oke, ini tampilannya gimana? Dan itu saya gunakan juga ketika saya pakai menganalisis subjek Sunda yang di buku saya. Itu. Nanti saya tunjukkan bagaimana tampilan itu ya sangat real gitu. Jadi orang tuh nggak bisa, iya emang bener pasti bilang gitu. Iya emang gitu. Iya bener kan ini? Ada yang nyantumin kakek pertama nenek moyang, nggak mungkin. Ini cuma ayah, ibu dan anak. Ini maksudnya aturan tuh begitu. Oke, kira-kira demikian. Nah, Dirkhoff sebagai regulated statement fokus pada aturan perulangan dan ketidakberulangan. Non-interpretive analysis, nah Foucault tuh pakai ini, non-interpretive analysis, ini biasanya dibungungkan oleh teman-teman ya, termasuk si Mas ini yang ikut kelas saya kemarin. Gimana Mas non-interpretive analysis itu? Analisis kok nggak pakai interpretasi gitu. Enggak, maksudnya nggak seperti teman-teman linguistik yang pakai interpretasi. Maksudnya ini makna kamusnya apa? Nah, Foucault nggak lihat gitu. Cukup gitu. Oh, ini visualnya begini. Ini aturan tentang ini. Begitu. Nah, ditambah pada, nah ini tambahannya nantinya ada materiality of discourse. Jadi institusi sosial, politik dan teknologi dan lain sebagainya yang melingkupi wacana itu. Nah, ini memang penting karena Foucault bagaimanapun materialis. Nah, menurut saya ya, kan ada yang bilang Foucault mungkin agak idealis, tapi saya ya dia ngomong soal materiality of discourse. Kira-kira gitu. Ya KK itu ada pemerintah DKI Jakarta, ada PKI, ada body PKI yang harus diawasi dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup dipahami ya diskurs? Oke, kita lanjut. Contoh analisis diskursus pada subjek. Saya kesulitan untuk mencari contoh buat teman-teman psikologi. Karena psikologi biasanya yang tadi saya bilang analisisnya langsung pada subjek atau individu. So, saya samakan saja ya. Ini komentarnya Rieke Diah Pitaloka. Ini jadi pembukaan di buku saya di subjek Sunda. Karena memang saya buka biar agak kontekstual. 4 November 2012. Saya rakyat Indonesia sekaligus orang Sunda berasal dari tanah Priangan, Parahyangan, yang rakyatnya nggak lagi hidup dalam kemiskinan dan kebodohan. Karena kami mempertahankan diri sebagai manusia Sunda. Waduh. Bagi saya menjadi manusia Sunda adalah hal kodrati yang membuat kita punya identitas tersendiri. Nah, ini sama dengan kalau Anda wawancara kan gitu. Ini kan wawancara juga wartawan tapi kemudian ditampilkan di Tribun News. Kira-kira gitu, saya mohon maaf saya nggak dapet contoh gitu. Biar gampang saja. Nah, saya akan fokus pada statement soal Sunda sebagai hal kodrati dan berdasar teritori. Cukup saya bracket sampai situ saja gitu. Nah, problemnya mungkin Anda akan tanya, statement Rieke sebagai subjek itu punya konteks tertentu, Mas. Itu pilkada, otomatis dia akan ngomong tentang identitas Sunda seperti Kang Deddy Mulyadi sekarang. Kan gitu. Kalau dia ini Kang Deddy Mulyadi mau jadi presiden mungkin nggak bawa Sunda karena repot, gitu kan? Nggak ada presiden dari Sunda, kira-kira gitu. Seperti yang dialami oleh siapa itu yang dihabisi? Siapa Gubernur Jabar kemarin? Ridwan Kamil itu. Yang dicalonkan tapi kayaknya dihabisi itu ya. Nah, bisa jadi Mas Rieke itu akan merubah statementnya di konteks yang lain. Nah, ini maksudnya kami tidak peduli konteks gitu. Foucauldian kalau anak media dia akan nyari tahu gimana kemudian Tribun News produksi, gimana wawancara dilakukan, rapat redaksinya gimana gitu kan. Nah, buat saya karena saya dari Foucauldian untuk studi media, enggak perlu. Karena sih kita nggak peduli konteks. Karena kan terjerembab di konteks saja. Oke. Foucauldian menganalisis bukan pada perubahan statement subjek atau konteks, tapi aturan apa yang membuat statement itu dianggap benar. Gitu. Bahkan ketika Mas itu kan punya konteks. Konteks itu kan menjamin kebenaran berarti. Orang itu boleh ngomong itu di konteks itu gitu. Kalau di konteks yang lain nggak boleh. Nah, itu yang kami cari. Kenapa harus begitu? Kira-kira gitu.
Kira-kira gitu. Nah ini saya nggak tahu apakah cocok nggak di psikologi kira-kira gitu. Karena saya baca bilik yang disampaikan oleh Mas Ape kemarin, ya tampaknya mereka harus bracket dulu, misalnya mau menganalisis objek apa, love gitu. Love-nya yang disasar gitu. Tapi kan nanti pindah. Ya saya nggak tahu apakah nanti teman-teman bisa wawancara sepanjang berapa gitu untuk memeriksa bagaimana diskursus cinta di orang itu berubah-ubah gitu. Dan kemudian nyari apa yang menggerakkan itu. Oke, kira-kira ini contohnya ya untuk analisis statement di subjek. Kita lanjut. Nah, ini yang saya maksud dengan non-interpretive analysis. Saya beruntung sekali ketika baca Claude Guillot di Sejarah Banten. Jadi teman-teman yang saya hormati, kita hidup, saya tuh jadi mahasiswa ketika setelah reformasi, ketika ada desentralisasi. Jadi Jawa Barat, Banten memisahkan diri dari Jawa Barat. Proyek dari Banten adalah bikin sejarahnya sendiri dan dia bayar Claude Guillot. Nah, saya beruntung sekali dapat itu karena ketika saya baca tiba-tiba saya nemu peta ini, nemu peta yang kemudian laporan narasinya dilaporkan oleh Raffles di History of Java. Ini catatannya João de Barros, the land of Java we consider as two island. Kami menimbang pulau ini, pulau Jawa ini jadi 2 pulau. Oke. Yang posisinya ada di barat dan timur. The Javan themselves, orang Jawa sendiri, do not divide the land. Mereka nggak bagi pulau itu. Oke. Nah, ini nulisnya, ini sungai. Sungai yang membelah Sunda Jawa sekarang. Kabarnya begitu. Tapi ini real. Ini hoax terbesar sepanjang sejarah sebenarnya. Iya, kalau sekarang studi media yang digital-digital itu kan hoax gitu-gitu. Nah saya kabar ini hoax sebenarnya gitu. Tapi kan jadi kebenaran. Jadi kebenaran. Karena jadi etnis kemudian. Etnis Sunda dan Jawa. Material-material ada ini. Makanya meskipun orang Sunda waktu udah satu toko yang wah saya diprotes karena wah kamu ngomong apa nih orang Jawa dasar penulisnya gini-gini. Karena saya orang Madiun. Tapi kemudian nggak bisa jawab ketika loh ini petanya emang begini. Orang Eropa mengenalnya begini. Gitu. Lalu kemudian mereka kan peta ini nggak ditemukan oleh Raffles di laporannya. Saya nggak menemukan peta karena pembuatan peta dulu nggak kayak sekarang. Dulu tuh peta itu ditulis. Jadi Barros tuh datang ke sini, ditulis, dilaporin ke sana. Makanya mereka tuh daerahnya lebih luas daripada kita, karena mereka menganggap dirinya sebagai pusat. Gitu, gitu dulu narasinya. Jadi pakainya trigonometri. Kira-kira mereka kan sudah tahu matematika ya. Jadi kira-kira bola dunia tuh, oh daerahnya segini. Gitu. Nggak seperti sekarang kan pakai satelit kan, crack gitu. Nah kejadiannya begitu. Nah setelah itu peta ini memang digambar 2 kali gitu. Terus kemudian Raffles datang dan Raffles kemudian meyakini bahwa kayaknya yang Raffles itu kan terkenal scientific, menghormati pengetahuan. Karena kebun raya Bogor, penelitian lingkungan tuh banyak berhutang sama Raffles lah, kira-kira gitu. Ya nggak berhutang sebenarnya kan dia jajah sebenarnya. Sorry. Intinya gini. Nah, Raffles kemudian menganggap bahwa Jawa itu punya 2 kerajaan besar dulu, timur dan barat. Dan itu kemudian ketika Belanda datang, Belanda kan kemudian kita dikasih lagi ke Belanda oleh Inggris. Dan kemudian mereka baca Raffles gitu. Karena menurut mereka Raffles scientific, dia dibikin penelitiannya. Lalu muncul penelitian tentang karakter orang Sunda. Nah kira-kira gitu. Sebenarnya bergerak dari sini. Itu kira-kira. Maaf ya Mas ya. Saya sering kali ini. Nah, oke. Jadi sebenarnya ketika seorang melakukan analisis non-interpretif yang tadi kita lihat peta ini, kita sudah melihat knowledge/power secara virtual. Kelihatan ini yang gambar siapa kan gitu. Oh ini Portugis. Oh ini kolonial di saya gitu. Ini powernya kolonial. Knowledge adalah power yang terekam dan dapat distratifikasi. Jadi power yang terstratifikasi, yang punya hierarki, yang terekam itulah knowledge gitu.
Ya. Karena Foucault selalu bilang knowledge less power gitu. Jadi emang susah ketika mana yang mana pengetahuan, yang mana yang kuasa. Ya, pengetahuan itu adalah bentuk dari kuasa sebenarnya. Kira-kira gitu. Ya teman-teman, analisis biasanya di level ini untuk pengenalan konsep ini biasanya diarahkan pada bagaimana kemudian power/knowledge menjadi disiplin. Jadi buat teman-teman yang meyakini bahwa Foucault itu powernya itu selalu cair kan gitu ya kalau dikenalinnya. Nah Foucault tuh kadang-kadang pakai Marxis juga sebenarnya. Power yang represif. Kenapa demikian? Kalau ini nggak represif, masnya itu nggak akan mengaku orang Sunda, kira-kira gitu. Iya kan? Kan ini yang dibawa kolonial. Dulu ini, sorry ya mas, bukan karena saya orang Jawa. Karena gini. Karena di Jawa itu sebenarnya bukan sekarang gini yang menurut saya yang paling melihat Jawa sebagai satu kesatuan itu orang Sunda dan orang-orang Barat. Orang Jakarta kalau mau kemana? Ke Jawa. Padahal yang dituju adalah Pekalongan. Yang dituju adalah Jogja kan gitu. Mau kemana? Ke Jawa gitu. Dari mana kamu? Dari Jawa gitu. Wah sebelah timur itu Jawa gitu. Ya kan? Saya selalu pengen mengisahkan ini dan ini lucu. Kan gini. Beberapa orang Sunda, orang Jawa itu mengakui ada mitos nggak boleh nikah ya mas ya. Nah itu. Wah Anda orang harus tahu. Gak apa. Berarti keren gitu loh, mengetahui knowledge yang dari luar. Oke, ya gitu ya kan ya. Kalau nggak salah. Jadi ada teman saya itu orang Tuban. Tahu Tuban ya? Jawa Timur. Dan Tuban ini nggak ngaku sebagai orang Trah Mojopahit. Karena dia adalah turunan Ronggolawe. Which is Ronggolawe, anaknya Arya Wiraraja, pernah memberontak pada Majapahit. Saya bilang, kamu Mojopahitan? Oh enggak, saya Ronggolawe pak, pemberontak Majapahit. Oh ya, sebenarnya. Tapi kamu dilarang nikah sama orang Sunda. Oh pak. Ngerti maksudnya? Jadi di satu sisi dia mengembangkan sejarah yang dari Ronggolawe, tapi di satu sisi mengakui dia adalah trahnya Hayam Wuruk gitu. Ngerti maksud saya? Nah ini kan aneh sebenarnya. Gitu kira-kira. Jadi Jawa itu ada banyak sebenarnya. Misalnya Solo itu ya beda dengan Jogja kan gitu. Madiun itu juga dulu pemberontak Mataram gitu. Ini dari saya ya gitu. Ponorogo itu lain hal lagi gitu. Kira-kira demikian. Jadi masalahnya kemudian dengan peta ini dan dengan survei populasinya Raffles yang saya ceritakan tadi, itu kan jadi kalau Anda lihat History of Java, surveinya tuh ngomong gini, Karesidenan ini warganya ada berapa, jenis kelaminnya ada berapa, dan lain sebagainya. Masuk daerah ini, daerah Forster London, daerah Yogyakarta, Solo itu jenis kelaminnya ada berapa, pekerjanya berapa, petaninya berapa. Itu disurvei oleh Raffles. Jadi kemudian diri itu melekat pada wilayah, kira-kira gitu. Oke. Jadi itu maksud saya dengan disiplin kemudian. Jadi kolonial mendisiplinkan untuk itu. Gitu. Nah, sebenarnya, problemnya kemudian kita akan ketemu konsepnya power yang konsepnya Foucault power yang agak cair. Ini biasanya kalau saya biasa menyambungkan power, subject, terus kemudian dan governmentality. Jadi subject, makanya saya bilang tadi anak psikologi itu belajar subjek, tapi subjek ini udah levelnya tingkat lanjut sebenarnya gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi saya husnudzon loh teman-teman psikologi keren lah gitu. Iya ya. What makes power hold good, what makes it accepted is simply the fact that it doesn't only weigh on us as force that says no. Jadi bukan hanya represi, tetapi it transfers and produce thing. Jadi memproduksi sesuatu. It induce pleasure, ya nyaman. Kemudian membentuk pengetahuan dan memproduksi wacana-wacana. Kuasa itu produktif, menciptakan. Nah ini subjeknya Foucault itu subjek yang diatur, tapi sekaligus mengatur. Oke. Subjek yang tidak merdeka, tapi sekaligus merdeka, kira-kira gitu. Nah, level analisis subjek itu sampai di sana, gitu kira-kira. Nah, itu yang ada fluiditas power, jadi power itu fluid dan subjek itu fluid. Karena
Gini, saya ya terutama, saya menghubungkan ini dengan sirkulasi of capitalism kemudian. Jadi beberapa pemikir itu kemudian bilang bahwa kapitalisme dan liberalisme terutama, liberalisme itu kan ngomongin soal kebebasan. Jadi kebebasan itu sebenarnya untuk mendorong modal itu tersirkulasi. Nah kira-kira gitu, semoga dipahami ya. Tapi ini contohnya. Saya kemudian fokus menganalisis bagaimana lahirnya orang Sunda merasa dirinya sebagai orang Sunda yang mandiri, yang merdeka, yang berhak ngomong saya adalah orang Sunda, kira-kira gitu. Nah saya menganalisis surat kabar Papa Sulaiman 1914-1919. Nah subjek ini di koran ini merasa dirinya berbeda bahasa. Meskipun ya waktu itu ada perbincangan bahasa, mereka bahkan tidak mengakui Serang itu sebagai orang Sunda. Mohon maaf ya teman-teman dari Serang dan Cirebon juga. Tahu Serang dan Cirebon ya, itu daerah-daerah yang ambigu gitu kira-kira. Ada Sunda Banten, ada Sunda Banten dan ada Jawa Banten gitu. Kalau nggak salah gitu ya, ada Sunda Cirebon dan ada Jawa Cirebon. Karena ini agak beda. Tapi kemudian dengan kerangka kolonial tadi akhirnya disatukan bahasanya. Ini penelitiannya Moriyama bilang begitu. Juga wilayah. Nah, karena ada nasionalisme, mereka kenal konsep nationality gevoel gitu, cinta pada tanah air. Kan mereka harus mendefinisikan tanahnya sampai mana. Nah, itu problem kemudian. Nah, dan juga misalnya kemudian mereka memprotes karena tak diwakili oleh Volksart. Dulu Volksart itu diwakili oleh HOS Cokro Aminoto. Jawa, seluruh Jawa. Orang Sunda ngamuk. Karena Cokro itu orang Jawa, bukan orang Sunda. Dan di saat ini mereka sudah ngomong soal nation loh. Jadi nation Sunda, bukan nation Jawa, itu beda. Jadi kira-kira gitu. Nah, subjek ini tumbuh bersama knowledge tentang kemajuan. Kemajuan satu bangsa, itu wajar ya di zaman-zaman ini. Nasionalisme. Nah ini maksud saya. Jangan salah teman-teman sekalian. Kalau kami tuh sangat bangga dengan pers gitu ya, karena kami jadi pahlawan dengan pers gitu. Studi komunikasi itu kan banyak yang wah orang Indonesia tuh melawan penjajah dengan pers gitu. Tapi enggak padahal. Jadi kira-kira itu maksud saya, kira-kira itu yang menjadikan subjek itu begitu, merasa bahwa itu bukan produk kolonial, padahal itu adalah produk kolonial. Saya jelasin. Politik etis itu terdiri dari 3 program. Edukasi, migrasi, dan irigasi. Oke, pers itu berkaitan dengan edukasi sebenarnya. Karena nggak ada sekolah komunikasi dulu. Yang ada adalah sekolah umum, sekolah biasa. Dan Anda tahu wartawan itu mereka rata-rata asal bisa nulis dan baca. Kan gitu ceritanya. Tapi masalahnya kemudian kita tahu nggak siapa yang propose politik etis? Apakah karena pidato Ratu Wilhelmina? Tidak. Itu dari Kadin, Kamar Dagang Industrinya Belanda. Jadi mereka sudah bikin sistem tanam paksa, mereka untung. Tapi kapitalisme itu kan nggak ngomongin cuma produksi. Mereka harus ngomongin market. Nah, untuk kita bisa jualan, maka kita harus didik orang Hindia. Itulah awal dari politik etis. Kalau Anda di studi iklan, Anda akan ketemu studi iklan zaman kolonial bahwa yang diiklanin itu bukan hanya barang industri, tapi juga barang-barang yang domestik, sabun, pencukur kumis, rokok, dan lain sebagainya. Jadi investasi Hindia Belanda itu meningkat pesat ketika setelah politik etis, setelah ada sekolah. Gitu ceritanya. Jadi sekolah itu tidak hanya membebaskan kita dari penjajah, tapi sebenarnya paham ya? Nah ini maksudnya subjek yang diatur sekaligus mengatur. Gitu kira-kira. Dan untuk apa sih identitas Sunda itu diperkenankan, ditumbuhkan? Nah ini di kapital Belanda itu dapat secara efisien mengeksploitasi Hindia karena Bumi Putra mampu meregulasi dirinya sendiri dalam politik desentralisasi. Kami nggak butuh pegawai banyak, udah
efisien kan kalau pegawai Bumi Mitra, dan mereka merasa bahwa wah mereka adalah bagian dari kapitalisme dan lain sebagainya. Kira-kira itu yang dimaksud subjek mengatur dan diatur. Jadi dia adalah produk kolonial tapi merasa dirinya bukan kolonialisme. Gitu. Seperti ya studi saya tadi yang merasa pahlawan ketika ada pers gitu. Nah, ini maksud saya, kita kembali ke Rieke Diah Pitaloka. Ini adalah subjek Sunda yang diatur tapi juga mengatur. Subjek seperti Rieke Diah Pitaloka yang merasa kodrat jiwanya adalah manusia Sunda. Di saat itu dia sebagai pengatur, sebagai subjek. Nah, meski sebenarnya itu adalah produk diskursus kolonial, itu diatur oleh diskursus. Nah, gitu, kira-kira. Itu yang agak ribet dari Foucault ketika ngomongin subjek. Dan menurut saya, ya teman-teman psikologi bisa inilah. Dan di situ sebenarnya peluang karena gini, subjek itu di Foucault tidak tetap, tidak fix memang. Jadi dia bisa berubah-ubah gitu. Nah, bisa jadi kan kalau penelitian kritis itu nggak selalu harus ngeritik kekuasaan, tapi juga mencari bentuk resistensi misalnya gitu. Nah kan gitu ya, kan bisa diawali dari sana. Nah bisa saja kemudian kita nyari bagaimana resistensi itu didiskursikan dalam diri subjek. Kapan itu kok bisa muncul? Sehingga kita kemudian tahu bahwa oh kalau untuk meresisten soal ini ya kita ambil dari sini. Gitu. Kira-kira demikian. Nah ini yang kami maksud bahwa konsep subjek yang jadi bahasan studi psikologi ada di stage selanjutnya dalam analisis Foucault. Jadi barangkali, nih saya mohon nih, tidak ada pilihan lain bagi mahasiswa psikologi kecuali memahami Foucault secara kafah paripurna ya. Karena gak ada pilihan lain menurut saya, karena pintu masuknya subjek soalnya. Jadi harusnya lebih baik dari saya ya. Kalau saya kan cuma propagandis ya, mengkampanyekan ayo pentingnya Foucault gitu. Nah tapi kalau Anda kan lain ya, jadi Anda harus berhadapan dengan konsep subjek. Nah kira-kira demikian. Semoga ini bermanfaat juga. Kalau ada pertanyaan monggo. Mari kita beri aplaus dulu untuk Mas Oli. Baik, mungkin kita buka dulu untuk dua sesi penanya pertama untuk 2 orang dulu aja. Nanti kalau misalkan banyak yang atau tertarik banyak yang bertanya, kita buka lagi selanjutnya dan sekarang jam. Oh, kita masih punya banyak waktu kok. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mungkin tertarik bertanya? Wahui. Mas mau tanya? Ini nggak apa-apa. Oh nggak apa, saya ada kok. Sorry ya. Boleh yang berhubung dengan materi yang dipaparkan oleh Mas Oli maupun menanyakan soal misalkan teman-teman tertarik membuat penelitian tertentu gitu menggunakan pembahasan soal wacana gitu. Beberapa teman-teman 24 yang ambil tesis menggunakan metode Foucauldian kan juga ada kan. Nah, siapa tahu ingin tanya-tanya dalam tanda kutip juga sekalian konsultasi. Kalau belum ada, Mas Abed mau bertanya dulu katanya. Giliran Pak. Anu aja sih Mas, saya belum baca yang subjek Sunda gitu ya. Saya hanya membaca dari review yang berkeliaran di medsos maupun di media gitu ya. Yang Mas saya tanyakan itu adalah ini sih. Ini kan genealogi, kelahiran, kewilayahan, terus subjek gitu ya. Istilahnya Foucauldian banget gitu kan kira-kira. Nah, yang mau saya tanyakan adalah gini, kalau John Pemberton itu kan membicarakan on the subject of Java gitu ya. Nah, dia membicarakan antara Jawanya negara dengan Jawa satunya kok saya sudah lupa, Jawa yang harian gitulah. Nah, saya pengen tahu aja sih, maksudnya ini kan terkait dengan ada yang nggak sinkron antara apa yang yang dibayangkan oleh ofisial gitu ya, oleh pemerintah yang resmi dengan orang-orang yang sehari-hari hidup gitu ya. Itu satu gitu ya. Yang kedua adalah terkait dengan yang tadi disampaikan Mas Holi terakhir soal resistensi gitu ya. Ya dia si Foucault ini kan
terkenal banget ngomong where there is a power there is a resistance gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan sebenarnya resistensi dan kekuasaan produktif itu ya. Kalau saya sudah agak lama membaca History of Sexuality, semoga saya masih agak ingat gitu ya. Yang saya baca dari dia di 1, 2, 3 bab awal kayaknya gitu ya, The Repressive Hypothesis atau apa itu. Nah, dia itu kan mengatakan bahwa ketika pada abad keberapa Mas, 17 atau 18 ya dia ngomongnya. Yang mana ya? Pokoknya yang History of Sexuality itu loh. Saya agak lupa tahunnya. Di Jerman. Yang yang dimulai di Eropa lah pokoknya, gereja Katolik terus era Victorian. Pada era Victorian itu dia mengatakan bahwa dengan direpresinya seksualitas ke dalam rumah-rumah gitu ya, diisolasi ke rumah-rumah, tidak di jalanan, di ruang publik gitu ya. Terus yang terjadi adalah bukan seksualitasnya itu sendiri terrepresi, tetapi dia justru semakin banyak dibicarakan. Artinya itu produktif gitu ya kira-kira. Nah, yang saya bingung adalah kemudian apakah resistensi yang dimaksud oleh Foucault itu adalah bentuk resistensi yang seperti itu, yang artinya produktif ini semakin banyak dibicarakan, atau resistensi yang sifatnya agentik sebagaimana sekarang banyak dibicarakan. Misalnya teman-teman psikologi itu kan bayangannya resistensi ini resistensi yang agentik gitu sih. Ya, itu. Resistensi apa? Yang pusatnya pada agen, bahwa saya melakukan resistensi terhadap atau pembelokan, atau kalau orang Jawa ngomong plesetan, memplesetkan itu melakukan resistensi juga gitu ya kira-kira gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau belum mungkin bisa dijawab dulu. Tadi soal resmi dan keseharian ya Mas ya. Iya, saya memang baca Pemberton juga, tapi saya tidak melakukan seperti yang dilakukan Pemberton, karena Pemberton itu fokus di Solo kalau nggak salah. Dia awal-awal dia neliti tentang serat gitu, serat apa ya, tentang ya pokoknya tentang pernikahan. Kenapa pernikahan itu penting di Jawa gitu, kenapa pernikahan itu penting di keraton gitu. Saya nggak melakukan seperti itu, dan saya agak makro sebenarnya. Makro tuh maksudnya tidak sama sekali tidak ngomongin life-nya orang gitu. Pemberton kan gitu ya, karena dia ngomongin ada serat tata cara yang mengatur manusia Jawa tuh dari lahir sampai kemudian meninggal gitu. Kan di situ ada tata cara ritualnya kira-kira gitu. Dan itulah yang dimaksud dengan subjek. Yang gini, yang kalau saya waktu memikirkan Sunda itu Mas, saya lebih memikirkan ini saya. Jadi Budi Utomo tuh udah bubar, tapi Paguyuban Pasundan sampai hari ini tuh masih ada. Saya nggak tahu organisasi pemuda yang lain ya. Jadi Paguyuban Pasundan yang berdiri tahun 1914 sampai hari ini masih ada. Kalau teman-teman tahu SMA Pasundan 1, Pasundan 2 itu miliknya Paguyuban Pasundan, bahkan Universitas Pasundan. So yang saya pikirkan adalah begitu kuatnya melindungi diri gitu, kira-kira gitu. Ya, itu yang saya pikirkan, sehingga saya lari ke apa ya? Saya bahkan tidak menganalisis tahun 1955 gitu. Saya langsung lari ke ini maunya apa sih sebenarnya? Ini dari mana sih sebenarnya? Gitu sih. Jadi saya juga sebenarnya ada satu orang yang saya kenal ya, kalau di keseharian. Nggak semuanya Sunda itu sangat esensialis. Ada satu orang, dia penting dalam seni. Kalau di Sumedang itu ada yang namanya kuda renggong kalau nggak salah. Jadi kuda yang bisa menari. Itu seni yang baru. Kalau orang mau sunat, anak kecil mau dihitan, disunat itu di Sumedang itu diajak jalan dulu sama kuda. Nah kudanya itu bisa nari sesuai dengan iringan musik. Bahkan Denny Caknan pun dipakai di iringan musiknya gitu. Nah orang itu sebenarnya kesenian itu berasal dari dicetuskan Adipati Sumedang waktu itu. Aku pengen kudanya menari gitu Mas. Nah kemudian sama pelatih kudanya itu dibikinlah gitu
Tapi nih, ada satu orang pelatih yang kemarin masih hidup, itu kemudian merasa bahwa yang namanya apa namanya? Saya nggak lupa konsepnya. Katurangan, tahu katurangan? Katurangan tuh ya penentuan kuda berdasarkan apa ini unyeng-unyeng apa? Kuda itu kan punya kulit, pertemuan kulit. Pernah lihat kuda nggak? Kalau pernah lihat kuda itu ada nggak, maksud saya di kulitnya. Di kulitnya itu ada pertemuan. Jadi nama itu sangat Jawa sebenarnya. Itu pengetahuan Jawa. Dan orang ini kemudian memanfaatkan itu karena dia satu pelatih tunggal gitu. Pelatih yang tersisa dari generasi sebelumnya. Dia bilang, kalau kamu mau jago ngelatih kuda renggong, kamu harus tahu yang namanya caturangga. Nah gitu, pas kita cek caturangga itu asalnya dari Jawa dan dia berlatih pada orang Jawa. Dia nggak peduli bahwa identitas kuda renggong itu identitas Sunda. Dia mencampur itu dengan Jawa. Jadi nggak semuanya seperti Kang Deddy Mulyadi sebenarnya gitu. Kira-kira gitu. Tapi saya awalnya pembukaan buku ini itu saya diprotes Mas Roni. Saya bilang etnis itu tidak ada di Indonesia. Oh ini bahaya kalau kamu nulis ini, kamu bisa diserang semua orang gitu. Jangan, tolong direvisi. Ya sudah saya revisi. Karena memang etnis itu baru ada sekarang kan. Dulu nggak pernah digunakan gitu. Baru masuk kamus dictionary itu tahun 1980 bahkan gitu. Tapi Mas Roni bilang ini terlalu bahaya pokoknya. Udah hapus dulu. Ya sudah saya hapus. Nah saya kemudian kalau di buku ini membuka bahwa ada orang Sunda yang berkeyakinan esensialis dan ada orang Sunda yang tidak. Maksud saya contoh yang tidak itu adalah pelatih kuda renggong tadi yang dia nggak peduli Sunda Jawa, asalkan kemudian dia bisa menggunakan diskurs itu untuk hidup, it's okay gitu. Sama seperti saya ketika saya beli di Warmindo, Mas. Maaf ya Mas, saya selalu menggunakan bahasa Sunda. Kenapa? Biar enak gitu. Timana gitu, langsung gitu. Timana, Timadiun. Alah, nah bisa Sunda gitu. Kenapa bisa bahasa Sunda? Saya bilang, oh saya di Jatinangor dulu 9 tahun. Oh gitu no. Jadi enak kemudian. Jadi kalau saya kemudian masuk ke Warmindo udah tahu, gimana, kumaha gitu. Jadi udah hafal, biasa gitu. Kan lebih enak loh untuk berbisnis dengan itu. Saya kira lebih begitu, lebih enak gitu, kan gitu. Ya tadi saya contohkan juga misalnya siapa Ridwan Kamil. Itu kan disiksa sama mau jadi gubernur Jakarta lah. Kamu kan Persib gitu. Persib musuh The Jack, udah habis. Gitu kan yang muncul kan kemarin gitu. Itu maksud saya. Jadi saya memeriksa yang makro memang, nggak seperti Jan Pemberton yang ya namanya juga tesis Mas, juga repot juga kalau seperti Pemberton gitu. Yang saya bisa saja. Dan saya melangkah ke histori. Pemberton tuh agak antropologi sebenarnya. Oke. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan resistensi Foucault itu apakah resisten kalau agensi? Menurut saya enggak. Resisten itu ya resisten terhadap dominasi. Karena resisten dan dominan itu power, itu. Jadi itu ya agen tuh meskipun dia ngaku resistensi belum tentu itu resisten, karena bisa jadi itu adalah produk liberal gitu. Seperti wartawan tadi saya bilang, mohon maaf ya, ini saya ngelek-ngelek bidang studi saya sendiri. Tapi kritik saya terhadap media memang begitu. Pers itu bukan pahlawan, memang dikenali sebagai pahlawan, tapi dia adalah produk dari politik etis sebenarnya. Iya kan? Tapi merasa dirinya sebagai pahlawan. Nah itu maksud saya. Lebih baik kita kemudian memeriksa dengan analisis diskursus. Apakah itu benar resistensi atau bukan? Kan gitu Mas. Atau memang oke, kalau dia merupakan produk dari diskursus, terus kemudian ternyata itu resistensi. Seperti yang diklaim oleh teman-teman dari cultural studies biasanya. Kalau cultural studies misalnya, oh nggak apa-apa itu resistensi gitu. Tapi kan ya belum tentu juga biasanya gitu loh. Kira-kira demikian Mas, saya ya. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Mas Pandu. Nah ini berat. Kembali berjumpa. Ya selamat siang teman-teman, selamat siang Mas Holi. Saya Pandu, saya mau bertanya soal itu sih, kalau yang menurut saya agak membingungkan dari Foucault, kemudian mungkin juga teman-teman lain yang memakai Foucault di sini
juga cukup bingung soal arkeologi dan genealogi gitu Mas. Karena menurut saya kemudian persoalan arkeologi dan genealogi itu juga cukup dipakai dalam penelitian di psikologi itu pertama. Kemudian mungkin pertanyaan saya lebih berkutat di situ sih Mas. Kemudian kalau di pertemuan yang sebelumnya kan Mas Holi ngomongin soal Foucault sebagai metode dan Foucault sebagai konsep gitu ya. Mungkin kalau di pengalaman saya selama ini di psikologi gitu ya, Foucault sebagai, ketika Mas Holi ngomongin Foucault sebagai metode, itu kan kita perlu apa tadi namanya kafah gitu ya, memahami Foucault gitu ya. Tapi justru kenyataannya yang tadi juga disampaikan sama Mas Holi sendiri gitu, bahwa kemudian pintu masuknya psikologi untuk mengenal Foucault itu justru di konsepnya yang paling akhir gitu ya. Justru kita tidak mengenal konsep-konsep Foucault yang awal. Nah, sampai situ apakah kemudian gimana ya cara ngomongnya? Kok saya bingung. Apakah kemudian Foucault itu sebagai metode itu juga bisa dipakai untuk membaca gagasan-gagasan lainnya gitu. Misalnya ini nanti mungkin berkaitan juga sama pertanyaan soal apa yang sebenarnya arkeologi dan genealogi itu yang membedakan apa gitu ya. Misalnya saya ingin mengecek persoalan rules and order gitu ya Mas. Mungkin karena menurut saya itu kemudian menjadi satu kebijakan yang terus menerus direproduksi oleh kekuasaan hingga hari ini gitu ya. Nah itu ketika bicara soal sejarah sampai sejauh mana kira-kira saya harus melakukan penelusuran arkeologis atau genealogis mengenai rules and order ini. Mungkin itu yang pertama gitu ya. Apakah kemudian penelusuran itu apakah kemudian dapat dibaca dalam perspektif Foucault itu sebagai metode atau Foucault itu sebagai konsep. Nah, itu kemudian yang mungkin sejauh ini cukup membingungkan bagi saya karena mungkin ya yang akhirnya ini menjadi proses unlearning gitu ya. Yang saya pelajari kemudian ternyata Foucault itu seperti ini ya, nggak seperti yang saya pelajari sebelumnya gitu. Itu sih pertanyaan saya Mas, mungkin agak membingungkan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, sementara itu dulu Sementara ya. Ini semoga menjawab ya. Yang pertama, apa bedanya arkeologi dan genealogi? Ketika saya menggunakan Foucault, biasanya saya seringkali tidak diajak menggunakan istilah ini, gitu. Membagi itu, karena saya sempat ngeklaim penelitian saya arkeologi, tapi dengan arkeologi saya bisa memisahkan mendisosiasi itu apa ya? Disosiasi, jadi memisahkan bahwa ini tuh, saya waktu itu studi tentang komunikasi Islam. Saya bilang bahwa ini bukan produk Islam, ini ada produk developmentalisme Amerika. Itu kan berarti mencerabut komunikasi Islam bukan dari akar Islam. Itu genealogi udah. Tapi saya ngeklaimnya arkeologi. Jadi gitu. Saya sendiri cenderung untuk nggak terlalu memisahkan sebagai dua hal. Tapi memang ada Foucauldian yang memisahkan. Arkeologi itu kayak snapshot history, kayak teman-teman dari sosiologi pengetahuan biasanya, sociology of knowledge itu biasanya pakai arkeologi of knowledge. Tapi ketika pakai genealogi biasanya mereka sudah ngomong level governmentality, gitu, subjek gitu. Jadi yang subjek yang fluid, power yang fluid gitu. Nah kalau arkeologi biasanya disiplin, konsep disiplin, karena disiplin tadi saya bilang kuasanya agak represif, nah itu masih Marxis.
Dan sebenarnya nggak ada masalah apakah Anda pakai arkeologi atau genealogi. Yang penting kan tujuannya apa gitu. Kalau saya selalu begitu. Kalau tujuannya misalnya tadi saya sebenarnya mengendorse untuk teman-teman untuk mengkritik komunikasi keluarga dalam bangunan ilmu ya kan. Ya ini nggak, ya saya nggak tahu. Bisa aja pakai arkeologi kemudian. Tapi kan yang penting tujuannya sebenarnya. Gitu nih menurut saya. Gitu. Itu sih, itu yang ini. Terus kemudian gini, historinya Foucault itu agak lain. Historinya Foucault itu agak lain karena apa ya? Karena dia tidak seperti teman-teman sejarah yang memang harus clear. Ini kapan, di mana dan lain sebagainya. Kalau kami kan lebih melihat efeknya apa di sini, efeknya apa. Bahkan ketika ngomong Sunda, saya dari Raffles tiba-tiba saya sempat ditegur sama Moriyama yang saya kritik di buku saya. Ini kok sejarahnya kok asal-asalan gitu. Karena dari Raffles saya langsung lompat ke abad 20. Kan jauh sekali. Dan saya bilang gak ada perubahan apapun gitu, karena yang muncul di awal abad 20, ngapain saya kemudian harus memeriksa seluruh ini gitu. Kan gitu, itu snapshot history, itu arkeologi itu begitu misalnya. Gitu. Jadi gitu. Nah, menurut saya yang paling saya pengen ini adalah non interpretive analisisnya. Nah, kalau history itu suka ada proyeksi kemudian. Misalnya, saya kemarin baru nulis tentang ini udah baca ya, Anda sudah baca ya Discourse. Saya baru nulis tentang Adi Negoro, orang yang belajar ke Jerman tahun 20-an dan kemudian di tahun 35 sampai 40 melukis peta di surat kabar Pewarta Deli, dan itu adalah satu-satunya orang Indonesia waktu itu yang melukis peta. Oke. Kalau kita kemudian standar sejarah dan kemudian melihat bahwa style peta itu adalah dari Jerman, kita bisa menjudge bahwa ini adalah petanya Nazi. Karena waktu itu memang dikenali sebagai petanya Nazi. Ini gaya peta propagandanya Nazi. Tapi saya di situ tidak pakai sejarah murni gitu. Saya melihat Adi Negoro ini adalah objek diskursus. Iya, geopolitik school di Jerman. Dia belajar di Jerman. Tetapi dia juga merupakan objek diskursus geografi kolonial yang coba dilawan oleh gambar petanya itu. Karena dia nggak bisa ngelawan. Ngelawannya cuma lewat surat kabar gitu. Kira-kira karena definisi geografi dia jadi berubah gitu dengan yang diminta oleh pemerintah kolonial. Kira-kira gitu. Jadi memang beda asal metodenya agak beda dengan histori menurut saya, karena memang sangat beda. Semua orang bilang bahwa ini nggak histori amat. Dan saya pernah bilang ke teman-teman yang lain bahwa di Amerika genealogi itu nggak dipelajari di S3. Seringkali buka summer course aja profesornya. Kenapa? Karena genealoginya Foucault dan arkeologinya itu sampah dibilangnya. Karena nggak bisa sejarah, nggak bicara sejarah clear gitu. Kalau mereka kan tuntutan sejarah, ya kamu harus menguasai data. Bahkan ada kelompok teman-teman sejarah yang nggak usah pakai teori kalau sejarah, cerita saja, bangun dari arsip itu, begitu. Tapi Foucault agak lain memang. Dia memang ada yang menjulukinya anti historisism, anti sejarah gitu. Karena dia memang agak ngerusak sejarah sebenarnya, kira-kira gitu. Jadi terkait metodenya kalau saya ya iya, kalau mau pakai metode Foucault ya pakai arkeologi genealogi gitu, pakai diskurs, setidaknya non interpretive analisis, kemudian sejarah mau nggak mau, menyejarah lah, bukan sejarah ya, menyejarah. Kira-kira itu sih. Itu. Jadi tapi yang penting menurut saya bukan masalah kita akan kemudian pakai arkeologi atau genealogi untuk disebut Foucauldian, enggak juga. Menurut saya adalah tujuannya apa? Tujuannya apa gitu. Kalau saya Foucault itu harus digunakan untuk tujuan yang kritis menurut saya. Yang saya endorse untuk mengkritik komunikasi keluarga misalnya. Field ini kudu dikritik gitu. Karena field ini kalau menurut perhitungan saya ini hanya berdiri di atas diskursusnya keluarga modern yang dikehendaki oleh negara gitu. Nah kira-kira gitu. Nah itu yang lebih penting menurut saya. Gitu Mas. Kapan komunikasi keluarga muncul?
Dan apakah benar dia adalah produk dari diskursus keluarga modern? Nah, itu yang perlu dibuktikan. Gitu kira-kira. Maaf ya, saya malah provokasi. Ada lagi yang mau bertanya? Pak Didi dan Abe ya? Saya itu membayangkan kalau mahasiswa psikologi atau katakanlah peneliti psikologi ya, ketika dia melakukan penelitian suatu hal, katakanlah dia membaca buku psikologi keluarga itu, ya, mungkinkah kita itu melakukan pendekatan secara Foucauldian itu tanpa punya pemahaman historis mengenai isi dari teks itu? Artinya saya hanya mengandalkan melihat pola-pola diskursifnya, itu hanya mengandalkan dari teks itu sendiri. Itu mungkin tidak sebetulnya. Karena saya membayangkan begini, kalau seorang peneliti psikologi lalu mau meneliti, misalnya membaca buku yang paling kanan itu, lalu kita bisa membayangkan kalau dia harus historis, dia harus melacak cerita-cerita tentang keluarga itu sampai boleh jadi abad pertengahan gitu kan. Dan saya kira tidak mungkinlah kita mengharapkan para peneliti psikologi itu begitu. Jadi mungkin enggak kalau saya hanya baca satu teks itu, lalu saya menggunakan pendekatan Foucault untuk melihat pola diskursnya misalnya, atau katakanlah dia itu mau ngomong apa lalu tindakan apa yang mungkin gitu kan. Berhenti di situ itu mungkin enggak? Itu pertanyaannya gitu. Kita lanjut Lagi, Pak Andi. silakan. Tes. Perkenalkan, nama saya Abraham. Saya ingin nanya, kan tadi kan ada satu bahasan dari Bapak terkait bahwa sebenarnya diskursus atau Foucault itu kan ngelihatnya tuh sesuatu yang tampak aja gitu loh, dan dia berhenti sampai tampilan gitu. Tapi kan Tapi kan yang jadi masalah adalah psikologi itu kan belajar sesuatu yang perilaku gak cuman tampak doang. Itu kan yang dikritik behaviorisme kan, bahwa manusia kan gak bisa dinilai dari perilakunya doang kayak gitu, sesuatu yang tampak. Mereka punya perasaan, mereka punya mereka punya pikiran gitu yang gak kelihatan gitu, gak tampak gitu. Sebenarnya cukup menarik ya menggunakan Foucault gitu, apalagi untuk melihat diskursus gitu, historis-historis lah. Tapi menurut Bapak gimana dengan pendapat saya tadi gitu loh? Jadinya enaknya Foucault ini dipakai kalau melihat perilaku itu gimana sih? Thank you. Baik, mungkin nggak pakai diskurs aja gitu dari ini? Mungkin saja Pak, saya bukan Foucauldian yang ortodok gitu ya Pak ya, yang harus pakai arkeologi, genealogi. Saya pernah bilang ke teman-teman, kalau pakai historis gitu ya problemnya orang nggak mungkin pakai Foucault gitu, kan gitu Pak. Saya sebagai propagandis Foucault gagal di situ Pak, nggak ada yang ngikutin saya kemudian kan gitu. Itu satu. Tapi begini, jadi sebenarnya boleh aja pakai konsepnya saja gitu, nggak selalu historis. Tapi biasanya memang mau nggak mau agak historis Pak, sedikit. Maksudnya sebenarnya Foucault pernah bilang semakin lokal baik itu historisitasnya ya, itu semakin bagus. Karena kemudian bisa melihat power secara spesifik di lokal tersebut, gitu Pak. Itu kalau kemudian sejarah soal kapan kemudian berhenti gitu ya Pak ya, kira-kira gitu kan pertanyaannya. Tergantung tujuan Pak sebenarnya. Nggak selalu harus ini kan, nggak selalu harus sampai mana gitu. Komunikasi keluarga ini ya bisa saja kemudian kemunculan fieldnya kapan, terus waktu itu yang dibicarakannya apa sebenarnya. Gitu. Ya sebatas itu juga boleh. Seperti histori yang parsial gitu, maksudnya cuma kasuistik ya, di kasus ini diskursnya apa di situ, memunculkan apa gitu. Ya boleh-boleh saja Pak. Itu saya pun juga nggak kuat Pak kalau misalnya harus neliti sampai ini ya nggak ini gitu sih Pak. Itu saya harap itu menjawab ya Pak ya. Intinya ya boleh saja, tetapi biasanya meskipun cuma pakai diskursnya itu akan agak historis sedikit lah kira-kira gitu Pak. Saya berusaha kampanye Foucauldian ini di anak mahasiswa S1 saya Pak. Wah, mereka waduh
wah udah tewas duluan Pak gitu kira-kira gitu. Nah, nyari arsip aja dah aduh Pak gitu. Jadi ya saya paham kemudiannya sudahlah gitu. Akhirnya ya sudah pakai konsep saja nggak apa-apa. Misalnya disiplin itu kan lebih mudah ya ininya. Disiplin dalam apa gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Buat saya nggak masalah dengan itu. Orang nggak harus pakai arkeologi genealogi gitu. Gitu. Karena memang ada yang jangan sampai kemudian kita sok-sokan sejarah tapi sebenarnya nggak sejarah Foucault ya gitu loh Pak. Ada yang begitu banyak gitu kan gitu Pak. Itu yang ini. Terus kemudian soal non interpretive analysis ya. Biar perasaan atau cinta pun ini menurut saya itu harus material kan. Iya kan? Material kan? Ya jadi ya materialnya yang dilihat gitu. Karena kita ya kalau saya ngikut orang Foucauldian Amerika, ya bukan hanya Amerika, mereka bilang Foucault itu materialis sebenarnya. Gitu. Ya maaf ya ini karena psikologi ya saya paham bahwa problem dari psikologi kan ada hal-hal yang di luar sana yang harus di ini. Tapi begini, saya ingin contohkan, saya pernah menjelaskan ke teman-teman yang di lain soal contoh bagaimana non interpretive analysis. Ini saya simpan kemarin kalau diperiksa Mas Abed biar nggak kepanjangan PowerPoint-nya. Saya takut panjang banget Mas ini. Nanti teman-teman mabuk gitu. Jadi gini, ini keyakinan belief di komunikasi bukan di psikologi ya. Tapi ya nanti bisa berefleksi. Ini komunikasi bukan ini kelihatan ya. Audit komunikasi, teori praktek, semuanya teori praktek. Saya ketika masuk jadi studi mahasiswa komunikasi percaya bahwa ilmu kan itu punya teori dan praktek. Ini masalah kepercayaan ya. Saya keyakinan kan, mau ada teori dan ada praktek dan ada materialnya. Teori pembelajaran, praktek waktu di lab, kan gitu. Kan gitu, ini diulang-ulang terus di pengantar ilmu komunikasi, pengantar psikologi komunikasi, audit komunikasi, komunikasi terapeutik. Nah buat Foucauldian seperti saya nggak ada hubungannya dengan keyakinan bahwa ilmu itu adalah teori dan praktek. Karena ini kasuistik. Jadi ceritanya begini. Nah ini Pak, ini histori Pak. Tapi nggak harus sampai di sana Pak. Histori ilmu nggak perlu. Jadi kita menerima bahwa teori dan praktek adalah fakta sebuah ilmu. Ya ini penerimaan, ini kepercayaan. Tapi sebenarnya aturan kalau di komunikasi itu diwacanakan tahun 74 Pak. Ini buku pertama kali yang ngomongin komunikasi, teori dan praktek. Komunikasi dalam teori dan praktek. Akhirnya ngikut semuanya. Ngulang bahwa komunikasi itu ada teori dan praktek. Seakan-akan nggak pede ilmunya gitu loh. Bahwa kamu pasti ada ilmu teori dan praktek. Dan perbincangannya, kenapa dia milih judul ini? Lain Pak, bukan kepercayaan ilmu. Bukan kepercayaan bahwa ilmu itu ada teori dan praktek, tapi masalah lain. Jadi gini, karena masalah statement, kalau saya Foucauldian lihatnya karena statement yang terregulasi, karena perulangan. Nah ini, gini ceritanya. Sebelum ada komunikasi, di studi kami itu dikenal sebagai studi publisistik. Ini dari Jerman. Jerman itu ada tahu kan yang Habermas, Weber, Marx itu ngawang-ngawang semuanya. Karena filsafatnya memang idealis. Idealisme Jerman kan ngawang-ngawang. Nah publisistik Jerman di kami itu dianggapnya teoretis Pak. Sementara waktu itu dia datang bersamaan dengan communication-nya Amerika. Dan komunikasi Amerika pragmatisme kan. Dan kebanyakan waktu itu mengenalin radio dan televisi. Taktikal Pak. Nah Orde Baru kemudian milih ke Amerika kan. Kan milih kerjasama sama mereka. Aparat pengetahuannya ganti ke komunikasi. Nah, ceritanya begitu sebenarnya. Jadi si ibu ini, Prof. Astrid ini, orangnya sekolah di Jerman sebenarnya. Buku ini berusaha mempromosikan bahwa komunikasi Amerika itu nggak praktik loh, tapi juga ada teorinya. Gitu loh sebenarnya. Kira-kira gitu Pak. Jadi, nah dia kemudian ya bersama dengan itu ya ada developmentalisme. Ya, developmentalisme kan sangat US kalau di komunikasi. Nah kira-kira gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan keyakinan ilmu. Ini
Bisa dipahami ya? Dan sebenarnya ini juga menjelaskan, ya ada konsepnya. Kalau di histori ada historical continuity, kalau di buku sejarah yang terpisah. Nah, dengan melihat fakta ini, kami biasa meyakini ilmu publisistik itu nyambung dengan komunikasi. Iya, memang ada yang bicara, objeknya sama, media massa dan sebagainya. Tapi dengan problem ini, dengan fakta ini, kalau saya melihatnya, oh ada yang nggak nyambung. Udah melek ke sana. Padahal yang bicarakan tadinya yang ini, ternyata setelahnya enggak. Kira-kira gitu. Bisa dipahami ya? Sama dengan misalnya ini saya belajar dari Benjamin Hegarty yang kenal ya? Nah, studi tentang waria, karena saya membantu studi dia. Kita sering menyamakan antara bisu, Bugis dan Dundla di Ponorogo. Bahwa itu adalah fakta, itu adalah fakta bahwa ada homoseksual. Buat band enggak, karena diskursusnya beda. Bisu itu religius, Parok juga. Sementara waria yang tumbuh setelah Orde Baru, menurut dia itu ada problem, ada pengetahuan medis modern, ada operasi kelamin yang berkembang karena bedah, karena perang Vietnam dan lain sebagainya. Jadi diskusinya sangat beda. Itu yang dimaksud dengan sejarah yang terdistorsi. Tampaknya begini, tapi sebenarnya nggak ada sambungannya. Kira-kira apa? Sama juga dengan orang Sunda yang merasa dirinya bahwa mereka mewarisi nenek moyang. Enggak, udah disela oleh kolonial. Ini bukan, gitu loh. Kan gitu sebenarnya. Itu maksudnya history of discontinue itu kalau teman-teman baca Foucault kan ada itunya, sejarah yang discontinue. Kira-kira gitu Pak. Bisa jawab ya, sejarahnya bisa sangat parsial gitu, nggak harus sampai sejarah ilmu ternyata. Karena itu sangat material kejadiannya. Juga tadi ya yang keyakinan. Ada ini gimana? Ya kira-kira ya ini keyakinan kami begitu, tapi ternyata enggak gitu. Kira-kira. Jadi orang kemudian bisa memahami bahwa definisi cinta, definisi-definisi yang psikologi, pada akhirnya itu lahirnya kenapa gitu. Dan itu bisa jadi nggak ada urusannya dengan, ya kira-kira. Nah, misalnya kita masyarakat yang mungkin teman-teman sudah dengar bahwa kita semakin santer dengan dekolonisasi gitu, kita kemudian bisa membangun konsep sendiri gitu. Ini nggak, penyebabnya bukan karena itu kok gitu. Kira-kira demikian. Tetapi sejarah sebagai sebuah produk sosial. Ya, betul. Artinya dia menjadi historis. Betul, ya, iya gitu Pak maksudnya. Jadi maksud saya bilang, ya boleh begitu, tapi biasanya agak historis Pak untuk mengetahui ini yang tadi. Nggak harus ke sejarah ilmu kan, bahwa ada teori dan praktek enggak. Tapi ini masalah semua diskursif aja. Ternyata ada perdebatan ini yang menimbulkan para sarjana komunikasi harus ngulang-ngulang bahwa ilmu komunikasi itu ada teori dan prakteknya. Tapi saya nggak tahu, saya nggak bisa bilang ini di semua hal. Karena di psikologi mungkin juga ada gitu ya, pengantar psikologi, teori dan praktek. Tapi saya nggak tahu kejadiannya kenapa gitu. Gitu Pak kira-kira. Pertanyaan tambah lagi, masih terkait soal ini. Memang ini saya hanya mengatakan kemungkinan salah satu kesulitan di dalam psikologi ketika menerapkan model ini. Lalu pengambilan historisnya itu seolah-olah arbitrer, gitu. Artinya seolah-olah itu ya berdasarkan skop pemahaman si penulisnya, lalu dia berhenti di situ, gitu. Tapi kalau kita ambil model yang di psikologi misalnya, dia harus memutuskan dari tahun berapa sampai tahun berapa, lalu diambil berapa, artinya karena model positif ya. Jadi memberi rentangnya dipastikan dulu, lalu baru dicari di situ. Kalau ini kan enggak, dia bergerak. Nah, kami itu pasti ada kesulitan menjembatani itu, mengkomunikasikan kepada jurnal-jurnal psikologi bahwa modelnya itu memang tidak seperti yang dibayangkan di psikologi. Misalnya kalau studi apa namanya, istilahnya apa? Systematic review.
itu kan dia pasti akan pakai batas tahun tertentu gitu, dengan alasan tertentu gitu. Kalau ini kan agak lebih tampak gitu. Kira-kira ada apa, tips apa untuk apa sih keunggulannya meskipun ini harus saya seringkali tidak menggunakan historis jadi alasan. Saya biasanya lebih memilih untuk ya ini diskurs gitu. Diskurs itu artinya ya saya nurutin laju diskursifnya. ya karena kan gini, kalau saya ngikutin lajunya itu boleh jadi bisa infinity kan. Iya. Nah, kapan kami harus menghentikan lajunya itu? Oke. Ketika apakah setelah pola tertentu tampak? Kalau saya pas materialnya muncul pertama kali biasanya. Oh, mulai dari pertama. Iya, yang pertama kali. Dan itu sangat lokal sebenarnya. Nggak harus sampai ke ini. Itu misalnya kelahiran konsep geopolitik di IR gitu misalnya. Kan anak HI itu belajar geopolitik misalnya. Tapi jangan salah bahwa ternyata geopolitik itu muncul pertama kali di Indonesia bukan sama orang HI gitu, tapi sama jurnalis misalnya gitu. Ada datanya ada gitu. Jadi kami sangat taat pada material diskursus itu, maksudnya katanya. Kalau istilah Arabnya jismiyah gitu Pak. Jadi melihat benar-benar diskursifnya bunyinya itu. Gitu. Jadi kami tidak seringkali tidak ya ada yang terrelasi iya, tapi kemudian kapan ini muncul? Misalnya seni rupa kontemporer gitu. Kapan term kontemporer pertama kali, seni kontemporer pertama kali dipakai? Gitu. Itu kan nggak jauh sebenarnya. Dan ada yang pakai dan datanya ada pasti. Nah, gitu. Oke. Ya, oke. Jatuh cinta. Ya. Kalau orang mau melacak, kapan pertama kali orang Oke. itu kan susah. Tapi kalau tadi misalnya komunikasi dan praktek, kita memang bisa melacak di dokumen. Oke. Ya. Historisnya jadi sangat gini. Karena ini subjek ya lokal di situ mungkin. Tapi bisa jadi, saya tidak menutup kemungkinan ya, ini akan sebenarnya lokal itu adalah dia nyambung ke satu diskursus yang besar gitu. Maksudnya kayak cinta gitu Pak. Cinta itu kan ada orang yang bilang bahwa itu adalah istilah Portugis yang cincin ngomong. Ada yang bilang begitu. Tapi di kalimat Sanskrit itu ada memang mereka membagi trisna kan, kalau Jawa itu kan trisna itu kan Sanskrit. Ada trisna, ada cinta, ada semua menunjuk pada hal yang sama loh itu. Nah, kalau saya kemudian akan begitu Pak. Nah, dan itu pasti udah ada yang nulis sebenarnya. Gitu kira-kira. Jadi udah ada yang nulis. Meskipun ya satu dia bisa sangat lokal mencari tahu, kamu tahu cinta dari mana gitu, dari perbuatan masa lalu misalnya di SMA-nya oleh siapa gitu. Historisnya bisa begitu. Tapi kemudian kita tidak harus menutup kemungkinan bahwa ini tertutup dari diskursus yang makro gitu. Kan gitu, nek saya. Begitu Pak. Ya kira-kira gitu. Ada yang lain? Ini semakin berat pertanyaannya. Yeah. Ya. Kita yang tentuin itu stopnya sampai kapan? Dan nggak apa-apa juga begitu, harus sampai awal sekali. Nah kalau tentang jatuh cinta kan harusnya belum ada jadi jatuh cinta. Ya. Berarti kan cuma kita bisa stop sampai seberapa jauh kita bisa cari tahu tentang apa itu gimana gitu aja. Tergantung tujuan sebenarnya. Tujuannya ya balik lagi ke tujuannya saya. Saya kemudian bisa membilang bahwa Sunda itu dilahirkan kolonial oleh partek ini, ya udah berhenti di situ. Saya nggak mau ke peta-peta setelahnya atau sebelumnya gitu. Wah, nek gituan repot sayanya. Ya kalau udah saya oke, dan bisa membuktikan bahwa ini bekerja.
bekerja di diskurs itu dan berelasi dengan apa yang saya bicarakan. Cukup situ. Ya, betul. Gitu. Jadi tidak selalu harus, misalnya kita ngomong demokrasi berarti kita harus ke Prancis neliti revolusi Prancis, kan enggak Pak, karena itu iya itu jauh sekali dari kita gitu. Bisa jadi kita punya kata itu dan kasus ketika itu digunakan itu sangat beda dengan yang dari Prancis gitu kira-kira Pak. Ya. Nah, saya di Willy itu di bagian introduction di paragraf paling akhir itu dia menuliskan begini. Kalau mau meneliti di psikologi itu tidak perlu sampai arkeologi. Dia membedakan, saya membayangkan dia membedakan arkeologi itu yang tadi yang asip-asip itu yang misalnya mau meneliti Cina di Indonesia gitu ya. Kalau yang salah satu bagian di Imagine Communities itu dituliskan siapa ya? Tahun 1783 itu pertama kali Cina itu dianggap sebagai orang jahat. Ya. Arkeologis. Nah, kalau menurut Willy genealogis itu saya kira ya seperti konsep cinta itu tadi. Ya. Lebih ke apa ya? Cinta bahwa yang dimaksud historis itu bahwa cinta itu jatuh cinta itu tidak jatuh dari surga gitu. Sesuatu yang dia berasal dari konstruksi sosial. Kalau kan ya, maksudnya membaca asa terhadap diri. Nah, tapi saya juga ada pertanyaan lebih lanjut itu soal itu. Kalau kita mau beberapa tahun belakangan ini kan pohon keluarga itu sangat sangat ngetren gitu ya, bahkan waktu pemilu 2000 berapa itu yang Peter Carey Prabowo itu kan juga ngomongin pohon keluarga. Nah, ketika ini membicarakan pohon keluarga gitu ya, nyambung dengan yang keluarga yang tadi, itu kira-kira Foucault akan membaca seperti ini seperti apa sih Mas? Fenomena pohon keluarga ini. Jawa Mas kalau ngomong keluarga itu gitu, karena sebenarnya di buku ini saya jawab yang kedua dulu ya. Di buku Subjek Sunda itu sebenarnya saya membandingkan penjelasan saya sering bandingkan antara pohon keluarga dengan tabelnya Raffles, karena pohon keluarga itu asalnya dari knowledge yang lama kan gitu, karena memang disiplinnya begitu. Saya kira yang punya pohon keluarga adalah penguasa Mas. Kalau orang kecil kayak saya mungkin keluarganya nggak punya pohon keluarga kan gitu, karena memang itu salah satu mekanisme mempertahankan kekuasaan sebenarnya kan gitu, seperti yang diributkan di Surakarta kan gitu. Foucault akan membacanya begitu Mas gitu, dan itu bukan bentuk mode of power yang modern sebenarnya gitu. Terus yang kedua, saya Willy juga bacanya skimming ya Mas ya, karena sambil menyiapkan ini contoh. Tapi gini, saya paham bahwa riset di psikologi yang untuk individu aja udah berat Mas, mau tambahi historis gitu kan. Anda kan protesnya pasti gitu ya. Ya saya paham itu, tetapi begini, Foucault itu menyadarkan bahwa subjek kita adalah objek dari power. Nah ini yang penting menurut saya. Ini menurut saya yang penting. Jadi kalau kemudian kita pengen riset kita, apa yang kita pikirkan itu apa, ya katakanlah kalau saya bahasanya bermanfaat, kemudian tidak hanya ya asal lulus gitu. Buat saya ya mau nggak mau kita harus ngomongin diskurs gitu. Ya setengahnya ya agak-agak inilah historis gitu. Karena untuk tahu bahwa powernya dari mana sih sebenarnya. Saya paham bahwa belajar komunikasi keluarga yang saya kritik itu misalnya tadi, itu sudah berat gitu. Kok malah mengkritik gitu kira-kira. Tapi ya penting untuk diingat bahwa ini ternyata dia jadi aparat loh. Kan sorry ya teman-teman psikologi itu kan dijudge-nya sebagai aparat buat kekuasaan modern. Siapa yang menunjuk siapa yang salah dan siapa yang benar, normal dan yang tidak gitu. Iya kan? Loh iya, saya tuh adalah orang tua anak disleksia. So, saya paham betul bahwa subjek disleksia itu baru muncul belakangan. Karena saya periksa arsip di mana-mana di Kompas.
Nggak ada di tahun 70 50 gitu, nggak ada. Yang ada anak bandel, anak ini, anak itu. Nah, gitulah kira-kira gitu. Terus kemudian saya riset itu gara-gara istri saya nangis. Karena sulit menyekolahkan di sekolah, even sekolah inklusi. Terus saya kemudian baru sadar sekolah inklusi itu sebenarnya, mohon maaf ya, saya agak ngeritik. Saya tidak bilang bahwa sekolah inklusi itu nggak bagus. Tapi sebenarnya ada rasionalitas di masa Orba yang diteruskan sampai hari ini. Namanya kurikulum terpadu. 1973 atau mana gitu, ada pelaksanaan kurikulum terpadu di mana anak-anak difabel itu yang dulu kan namanya tunanetra, tuna ini gitu ya, SLBA itu digabung dengan SD. Dan jawabannya cukup mengagetkan. Kenapa penggabungan itu dilakukan di pemerintah Indonesia? Jawabannya begini, bayangkan kalau anak-anak LSSLB itu kita bikin sekolah semuanya, kira-kira anggaran negara cukup atau tidak? So, sekolah inklusi dan kurikulum terpadu itu adalah efisiensi negara. Itu maksud saya. Jadi saya tuh menggunakan Foucault tuh bukan karena ya awalnya mungkin gaya-gayaan ya, wah keren kan Foucault gitu. Tapi kemudian saya melihat, oh iya ternyata ada kesadaran itu. Bahkan itu kemudian saya mencoba terapkan di keluarga saya gitu. Waduh, anakku disleksia, susah sekolah gitu. Saya kemudian bilang, Bu, ya namanya kan ada sekolah inklusi terbatas biasanya, yang hanya nerima ABK 2 orang, 3 orang gitu, dan mahal pula. Jadi bisnis kan kemudian. Bu, memang ini cuma nerusin kurikulum terpadu, Bu. Ini negara maunya efisien. Mereka kan maksa sebenarnya. Maksa. Yang banyak keluhan kan guru-guru kalau teman-teman baca di artikel soal teman-teman ABK. Karena gurunya nggak dikasih perangkat itu, dipaksa untuk menerima anak ABK. Bayangkan itu. Itu kan ya negara memang begitu. Gitu. Jadi itu menurut saya yang kita perlu pertimbangan dengan Foucault gitu. Kita perlu pertimbangan meskipun saya paham bahwa psikologi sudah capek Mas harus menganalisis ini, tapi ya ada orang lain yang ada masyarakat banyak yang butuh ya kemampuan kita di sana. Dan menurut saya itu yang lebih baik. Gitu sih. Agak heroik ya, tapi ya namanya juga propagandis gitu ya. Kira-kira gitu. Baik, mengingat keterbatasan waktu, acara pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum kita mengakhiri acara, mungkin kita akan memberikan kenang-kenangan, minta tolong, dan untuk Mas Abed sebagai perwakilan dari Pak Didik sebagai perwakilan dari kampus, Mas Abed atau mau berdua juga boleh. Untuk memberikan kenang-kenangan dari kampus. Oke, untuk teman-teman peserta mungkin kita foto sama Mas Holi. Habis itu bisa beranjak untuk kembali beraktivitas masing-masing. Untuk teman-teman S2, kami membutuhkan bantuan. Nanti sebelum pulang ada titipan untuk mengisi form ini dari Bu Susan. Oke, mungkin bisa kita langsung aja ke depan teman-teman. Kita berfoto terlebih dahulu. Buat tadi teman-teman peserta yang belum dapat snack, kita masih ada snack. Bisa pulang ambil bawa snack. Kita foto dulu. Mari. Yuk langsung yuk, merapat.
Mas Sapi nggak ikut foto? Oke. Oh gantian. Oh, mau ganti. Mau ikut foto. Oke, terima kasih. Matur nuwun.